mertua teriak, usir gembel ini sekarang. Di depan wajahku saat aku hadiri acara peresmian kantor baru suamiku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hembusan angin sore yang sejuk nyaris tak kurasakan, tenggelam dalam gemuruh debar jantungku sendiri. Aku, Rana, berdiri kaku di pelataran marmer yang mengilap, memandangi gedung berlantai 5 yang menjulang anggun di hadapanku. Kaca-kaca tintetnya memantulkan cahaya jingga mentari senja, bagai permata raksasa yang dianugerahkan pada suamiku. 5 tahun. 5 tahun perjuangan tanpa henti, 5 tahun lelah yang tak terucap, 5 tahun doa-doa yang dipanjatkan dalam sunyi, akhirnya berbuah nyata dalam wujud kantor baru yang megah ini. Rasanya seperti mimpi yang tak ingin kubangunkan. Tanganku yang menggenggam erat jari-jari hangat Mas Budi bergetar halus, bukan karena dingin, melainkan karena gelombang kebanggaan dan kelegaan yang membanjiri seluruh relung jiwaku. Lihat, Ran, bisik Mas Budi di telingaku, suaranya serak penuh emosi. Tangannya yang besar dan kokoh meraih pundakku, menarikku lebih dekat ke pelindung tubuhnya. Kita berhasil. Semua kerja keras kita, akhirnya terwujud juga. Aku menengadah, memandangi wajahnya yang biasanya tegar, kini berkaca-kaca. Sebagai partner hidupnya, aku tahu betul harga yang harus dia bayar untuk semua ini. Malam-malam tanpa tidur, tekanan deal yang hampir gagal, dan tanggung jawab besar yang selalu dipikulnya sendiri. Kusandarkan kepalaku di bahunya sejenak, menghirup wangi familiar parfum kesukaannya yang menenangkan. Kamu hebat, Bud, ucapku, suaraku bergetar menahan tangis haru. Aku selalu percaya padamu. Tapi ini jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Dia tersenyum, senyum lebar yang membuat mata sipitnya hampir menghilang. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, dan kini masih memiliki kekuatan yang sama untuk melelehkan semua kekhawatiranku. Ini bukan keberhasilanku sendiri, sayang. Ini kita. Tanpa dukungan dan ketabahanmu, tanpa setiap pelukan dan semangat yang kau berikan di saat-saat paling sulit, aku tidak akan bisa berdiri di sini hari ini. Kami terperangkap dalam gelembung kebahagiaan kami sendiri, sampai sebuah suara yang terlalu familiar, bernada tinggi dan penuh penilaian, memecah momen sakral itu. Budi, akhirnya kutemukan kamu di keramaian ini. Bergegas aku melepaskan pelukan, menyusun senyum formal di wajahku sebelum berbalik. Ibu Sari, ibu mertuaku, berdiri di sana dengan gaun silk warna lavender yang pasti berharga selangit, rambutnya disanggul sempurna, dan tatapannya yang tajam mengamati dari ujung kepala hingga ujung kakiku. Aku bisa merasakan setiap detail penampilanku, gaun peach sederhana yang kusimpan khusus untuk acara penting, sepatu hak rendah yang nyaman, dan riasan minimalis, diperiksa dan dinilai di bawah mikroskop kesempurnaannya. Selamat, anakku, ucap Ibu Sari sambil mencium pipi Mas Budi, tapi matanya masih tertuju padaku. Akhirnya, kamu memiliki kantor yang sesuai dengan strata keluarga kita. Sangat berbeda dengan tempatmu yang dulu. Kata-katanya halus, tapi maknanya menusuk. Aku tahu persis apa yang dia maksud. Strata keluarga kita adalah dunia yang menurutnya tak akan pernah bisa kusentuh. Terima kasih, Ibu, sahut Mas Budi, mencoba meredakan ketegangan dengan merangkul pundak ibunya. Tentu saja, ini berkat doa dan dukungan ibu juga. Ibu Sari akhirnya memalingkan pandangannya kepadaku. Dan Rana, kamu hadir juga. Kalimat itu diucapkan dengan datar, seolah kehadiranku adalah sebuah kejutan yang tidak menyenangkan. Sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru Budi? Jangan sampai kamu membuatnya malu di depan rekan-rekan bisnisnya yang penting. Seketika, gaun peachku terasa terlalu sederhana, riasanku terlalu minim, dan seluruh keberadaanku terasa tidak cukup. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Ini hari spesial Mas Budi. Aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya, bahkan ibu mertuaku sendiri. Tenang saja, Ibu, jawabku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Saya di sini hanya untuk mendukung Budi. Seperti selalu. Matanya menyipit, seolah menangkap tantangan tersembunyi dalam kata-kataku. Bagus. Lebih baik kamu tetap di sampingnya dan tidak berkeliaran.
Banyak tamu penting di sini yang tidak perlu diganggu. Sebelum aku atau Mas Budi sempat membalas, dia sudah membalikkan badan dan melangkah pergi, meninggalkan kami dengan udara yang tiba-tiba terasa pengap. Mas Budi meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Ignore her, Ran," bisiknya, matanya memohon pengertian. "Dia memang seperti itu. Yang penting kita bersama, dan ini adalah hari bahagia kita." Aku mengangguk, memaksakan senyum kecil. Aku tahu, Bud, aku baik-baik saja. Tapi dalam hati, bisikan keraguan dan rasa tidak aman mulai menggerogoti. Aku memandangi gedung megah itu sekali lagi, simbol kesuksesan suamiku yang seharusnya menjadi kebanggaan bersama. Namun, di balik kemegahannya, aku bisa merasakan badai yang sedang mengumpul, dan aku hanya bisa berharap memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapinya. Hari ini seharusnya menjadi puncak pencapaian. Tapi mengapa rasanya seperti awal dari sebuah ujian yang jauh lebih besar? Ketenangan yang kupaksakan di pelataran marmer itu perlahan luluh, digantikan oleh gemuruh kenangan pahit yang menerjang bagai gelombang pasang. Setiap tatapan sinis, setiap hela napas berat Ibu Sari, membawaku kembali ke 5 tahun silam, ke momen-momen yang mengukir luka sekaligus menguatkan tekadku untuk tetap bertahan di sisi Mas Budi. Pikirananku melayang jauh, meninggalkan kemewahan acara ini, masuk ke dalam lorong waktu yang penuh dengan debu keraguan dan hujan air mata. "Budi, kamu harus realistis." Suara Ibu Sari yang tegas dan penuh wibawa bergema di ruang tamu rumah orang tuanya yang mewah. Kala itu, aku duduk di samping Mas Budi, merasa sangat kecil di hadapan sofa velvet empuk dan lukisan-lukisan mahal yang seolah memandangku dengan hina. "Cinta? Cinta tidak akan mengisi perutmu, Nak. Lihatlah latar belakangnya. Ayahnya hanya pensiunan guru. Ibunya, oh Tuhan, berjualan kue keliling." Dia menyebut profesi orang tuaku dengan intonasi yang membuatnya terdengar seperti aib yang tak terhapuskan. Aku menunduk, jari jemariku meremas ujung jilbab sederhanaku. Saat itu, aku masih menjadi gadis lugu yang baru lulus kuliah, penuh impian namun tak berdaya di hadapan kekuatan kata-kata yang menghancurkan harga diri. "Bukan itu masalahnya, Ibu," bantah Mas Budi, tangannya menggenggam erat tanganku, memberikan keberanian. "Aku mencintai Rana. Dia baik, pintar, dan mandiri. Latar belakang keluarga bukanlah segalanya. Ingat, Budi, kamu adalah calon pemimpin perusahaan keluarga ini. Kamu butuh pasangan yang setara, yang bisa membawamu ke level yang lebih tinggi, bukan seseorang yang justru akan menjadi beban." Ibu Sari berdiri, berjalan mendekatiku. Aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang menusuk. "Apa yang bisa kau tawarkan padanya, Nak? Resipe kue lapis? Atau cerita-cerita dongeng dari buku pelajaran usang ayahmu?" Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku, tapi ku tetap kuat untuk tidak menangis. Aku menarik napas dalam. "Saya bisa menawarkan cinta dan kesetiaan saya, Bu. Dan saya yakin, dengan izin Tuhan, saya dan Budi bisa membangun masa depan kami sendiri." Ibu Sari mendecakkan lidah, menggelengkan kepala dengan dramatis. "Naif. Sungguh naif. Budi, lihatlah. Dia bahkan tidak mengerti betapa kerasnya dunia ini. Dia pikir hidup ini seperti dongeng." Pernikahan kami pun berlangsung sederhana, jauh dari kemewahan yang diinginkan Ibu Sari. Upacara di Kawa dilanjutkan dengan resepsi kecil di sebuah gedung serbaguna dengan dekorasi seadanya. Keluarga besarnya hampir tidak hadir, kecuali beberapa paman dan bibinya yang masih punya hati. Orang tuaku, dengan pakaian terbaik mereka, terlihat canggung namun penuh kebanggaan. Ibu, dengan tangannya yang kasar karena membuat kue, terus memelukku erat. "Jadilah istri yang baik untuk Budi, Nak," bisik ibu sambil membereskan kerudungku. "Tunjukkan pada mertuamu bahwa anak guru dan penjual kue pun bisa membahagiakan anaknya." Ayahku, yang biasanya pendiam, memegang pundakku. "Jaga harga dirimu, Rana. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu, meski itu mertuamu sendiri." Mas Budi, di hari pernikahan kami, berbisik di telingaku, "Aku tidak menikahimu karena latar belakangmu, Ran. Aku menikahimu karena masa depan yang ingin kita bangun bersama. Ibu akan lihat sendiri. Perlahan-lahan, dia akan mengerti."
Tapi 5 tahun telah berlalu, dan pengertian itu tak kunjung datang. Justru, setiap kali ada kesempatan, Ibu Sari selalu menemukan cara untuk menyelipkan komentar pedas. Saat kami membeli rumah pertama kami yang sederhana, dia bilang, "Semoga saja tidak kebanjiran. Ya, daerah itu kan rawan." Saat aku memutuskan untuk bekerja freelance di bidang desain grafis, dia berkomentar, "Ah, kerja tidak tetap. Kapan bisa membantu Budi dengan serius?" "Rana, kamu baik-baik saja?" Suara Mas Budi menyadarkanku dari lamunan. Aku berkedip cepat, menyapu sisa-sisa kegetiran di sudut mata. Kami masih berdiri di pelataran yang sama, tapi kini kerumunan tamu sudah mulai bergerak masuk ke dalam gedung. "Aku baik-baik saja, Bud," jawabku, memaksakan senyum. "Cuma, teringat masa lalu saja." Dia mendekat, matanya penuh pengertian dan sedikit rasa bersalah. "Aku tahu ibu tadi. Aku tahu dia masih seperti itu. Tapi lihatlah sekeliling kita, Ran." Tangannya menunjuk ke gedung megah itu. "Ini adalah buktinya. Kita berhasil tanpa harus mengorbankan cinta kita. Kita membuktikan bahwa ibu salah." Aku mengangguk, mencoba menyerap keyakinannya. Tapi dalam hati, bisikan Ibu Sari di masa lalu masih bergema. "Dia hanya mengincar hartamu, Budi." Aku tahu, di matanya, aku akan selalu menjadi si gembel yang tak pantas, yang kebetulan berhasil menjebak putra satu-satunya. Acara hari ini, yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan, terasa seperti medan perang baru di mana statusku sebagai istri yang sah dan setia sekali lagi akan diuji. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati. Apapun yang akan terjadi, aku harus kuat. Untuk Mas Budi, dan untuk harga diriku sendiri. Gemuruh obrolan para tamu yang elegan dan gemerincing gelas kristal membentuk sebuah simfoni kemewahan yang hampir membuatku terlena. Aku berusaha fokus mengikuti percakapan Mas Budi dengan seorang investor potensial, mencoba menampilkan versi terbaik dari diriku, seorang istri yang mendukung dan berpengetahuan. Senyumku tertanam kaku di wajah, sementara di dalam, neraka keraguan dan kecemasan masih berkecamuk. Setiap tatapan yang lalu lalang terasa seperti sebuah penilaian. Setiap tawa ringan seolah menyimpan cemooh. Apakah mereka juga memandangku seperti Ibu Sari? Seorang penyusup yang tak pantas berada di tengah-tengah dunia gemerlap ini? Tiba-tiba, seperti sebuah ilham yang memecah kepalsuan, perhatianku tertarik pada sebuah gerakan di pinggiran kerumunan. Seorang wanita parubaya, mungkin seusia ibuku, dengan langkah gam dan ragu-ragu, menerobos masuk melalui pintu utama. Pakaiannya sederhana dan lusuh, sebuah baju kaos polos yang sudah pudar dan kain sarung yang sedikit kusut. Di tangannya, ia menggenggam erat sebuah kantong plastik usang. Wajahnya yang keriput memancarkan kelelahan yang mendalam dan kebingungan yang tak tersamar. Matanya yang cemas menyapu ruangan, seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang di tengah lautan wajah-wajah asing yang berpakaian mentereng. Beberapa tamu terdekat mulai meliriknya dengan ekspresi campur aduk, heran, jijik, dan cibiran. Seorang wanita dengan gaun evening gown berbisik pada suaminya sambil menunjuk dengan sudut matanya. Seorang pramusaji yang lalu lalang dengan nampan penuh champagne terhenti, ragu apakah harus mengusirnya atau tidak. Aku bisa merasakan ketidaknyamanan yang menyebar bagai kabut. "Ada apa, sayang?" tanya Mas Budi, menyadari perhatianku yang teralihkan. "Tidak apa-apa," bisikku, tapi mataku tak lepas dari wanita tua itu. Dia kini berdiri di dekat meja prasmanan, menatap hamparan makanan mewah dengan rasa lapar yang tak terbendung di matanya. Tangannya yang bergetar sedikit terulur, hampir menyentuh sebuah pastry, sebelum ditariknya kembali, seolah takut mencemari kemewahan di sekitarnya. Hati nuraniku berteriak, ini bukanlah sebuah pilihan. Ini adalah sebuah panggilan. Melupakan sejenak pelajaran sopan santun yang kuterima dari Ibu Sari, melupakan kekhawatiranku tentang opini orang, aku melangkah pergi dari samping Mas Budi. "Rana?" panggil Mas Budi dengan suara bertanya. "Aku akan kembali, Bud," jawabku singkat tanpa menoleh. Dengan langkah pasti, aku menuju ke arah wanita itu. Beberapa pasang mata mengikutiku, membakar kulit punggungku dengan tatapan mereka. Tapi aku terus melangkah. Saat aku mendekat, wanita itu menoleh,
matanya membesar seperti rusa yang ketakutan. "Maaf, Nona, saya cuma..." Gumamnya gugup, tangannya meremas-remas ujung sarungnya. "Tidak apa-apa, Bu," kataku, berusaha membuat suaraku selembut mungkin. Aku tersenyum, berharap bisa menenangkannya. "Ada yang bisa saya bantu?" Anda terlihat bingung. Wanita itu menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Saya cari anak saya, Nona. Namanya Arif. Katanya dia kerja di sini, di kantor yang baru buka ini. Saya dari pagi jalan, nyasar, dan..." Suaranya tercekat. Perutnya keroncongan. Suaranya jelas terdengar di telingaku yang peka. "Dan Anda lapar?" sambungku, menyelesaikan kalimatnya. Dia mengangguk malu. Dengan sigap, aku mengambil sebuah piring dari ujung meja. Tanpa ragu, kuisi piring itu dengan nasi, lauk pauk pilihan, dan beberapa potong kue. Aku juga mengambilkan segelas air putih yang dingin. "Silakan, Bu. Makan dulu," ucapku, menyerahkan piring dan gelas itu padanya. "Tentang anak Anda, nanti saya dan suami saya akan bantu mencarinya. Namanya Arif, ya." Dia menerima piring itu dengan kedua tangan bergetar. Air mata akhirnya menetes di pipinya yang kering. "Terima kasih, Nona. Terima kasih banyak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Nona." "Sama-sama, Bu. Mari, duduk saja di sini sebentar." Aku menuntunnya ke sebuah kursi di sudut ruangan yang agak sepi, jauh dari sorot mata yang paling menyilaukan. "Santap saja dengan tenang." Dia duduk, dan segera mulai makan dengan lahap, namun masih berusaha menjaga etika. Aku berdiri di sampingnya sebentar, memastikan dia baik-baik saja. Dalam hati, aku merasa lega. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang manusia, seorang ibu yang mencari anaknya dan kelaparan. Di balik gaun peachku dan lingkungan yang mewah ini, aku teringat pada ibuku. Bagaimana jika ibuku yang berada dalam posisi ini? Aku pasti berharap ada orang yang baik hati yang mau membantunya. Aku berpaling, berniat kembali ke sisi Mas Budi. Tapi saat aku menoleh, kulihat sebuah pemandangan yang membuat darahku membeku. Dari kejauhan, di balik kerumunan tamu, berdiri Ibu Sari. Wajahnya, yang tadi sudah cemberut, kini berubah menjadi merah padam oleh kemarahan yang tak terbendung. Matanya, bagai dua belati tajam, menatapku dan wanita tua itu dengan kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Tangannya mengepal di samping tubuhnya. Aku tahu, dengan naluri yang telah terasa selama 5 tahun, bahwa badai yang selama ini kutakutkan, akhirnya akan pecah. Tindakan manusiawiku, pemberian makanan untuk seorang yang kelaparan, dalam matanya pasti dilihat sebagai sebuah penghinaan terhadap acara megahnya, sebuah pengingat akan dunia, rendahan, yang selalu diasosiasikannya denganku. Aku berdiri kaku, seperti tupai yang disorot lampu mobil, siap menghadapi amukan yang tak terelakkan. Waktu seakan merambat pelan. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Aku berdiri membeku, terjebak di antara dua dunia. Dunia wanita tua yang sedang menikmati santapannya dengan penuh rasa syukur, dan dunia Ibu Sari yang wajahnya semakin keruh oleh badai amarah. Napasku tersangkut di tenggorokan. Jantung berdebar kencang bagai genderang perang yang menandai dimulainya sebuah pertempuran tak seimbang. Aku bisa melihat bibir Ibu Sari yang merah menyala itu mengatup dan melepas, mengucapkan sesuatu yang tak tertangkap telinga pada seorang paman yang berdiri di sebelahnya, sebelum kemudian melangkah maju. Langkahnya penuh keyakinan, seolah dia adalah ratu yang akan membersihkan istananya dari kotoran yang mengganggu. Setiap hentakan sepatu hak tingginya di lantai marmer bagai pukulan palu di gendang telingaku. Kerumunan tamu yang tadinya asyik bercengkerama perlahan-lahan terdiam, satu persatu, merasakan energi negatif yang memancar dari sosoknya. Mereka membuka jalan, ada yang dengan rasa penasaran, ada yang dengan ketidaknyamanan yang jelas terpancar. Aku mencoba mencari Mas Budi dengan mataku, tapi kerumunan terlalu padat, dan Ibu Sari sudah terlalu dekat. Dasar tidak tahu tempat, hardik Ibu Sari. Suaranya seperti sambaran petir di siang bolong yang memecah kesunyian ruangan. Dia tak lagi berbisik. Semua orang kini mendengar. Semua orang kini melihat. Dia berhenti tepat di depanku, tapi matanya yang penuh kebencian tertuju pada wanita tua yang sedang makan itu.
Rana, apa yang kamu pikirkan? Wanita tua itu terkejut. Sendok yang baru saja dia angkat terjatuh ke piring dengan bunyi kletak yang nyaring. Dia menatap Ibu Sari dengan mata penuh ketakutan, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan. Ibu, dia hanya... Aku mencoba menjelaskan, suaraku gemetar. Diam, sergah Ibu Sari, memotongku. Tangannya yang berperhiasan menunjuk-nunjuk ke arah wanita itu. Kamu pikir ini panti sosial? Ini adalah acara peresmian kantor baru putraku. Lihatlah sekeliling. Orang-orang penting, pejabat, investor. Dan kamu malah mengundang pengemis dari jalanan ke sini? Mempermalukan kita semua. Rasa malu yang begitu dalam membakar seluruh tubuhku. Pipiku terasa panas, air mata sudah menggenang. Tapi ku kencangkan otot-otot wajahku untuk menahannya. Dia bukan pengemis, Bu. Dia mencari anaknya yang katanya bekerja di sini. Dan dia kelaparan. Saya hanya memberinya makan, itu saja. Beri makan. Ibu Sari mendekatiku. Wajahnya begitu dekat hingga aku bisa melihat celah powder yang tidak merata di hidungnya. Suaranya rendah, beracun, tapi masih cukup keras untuk didengar oleh tamu terdekat. Kamu dan kebaikan bodohmu itu selalu membawa aura kampungan dan miskin kemana-mana. Tidak tahukah kamu bahwa di dunia ini ada tempat untuk segala sesuatu? Orang seperti dia. Dia menunjuk lagi ke arah wanita tua yang kini sudah menunduk ketakutan. Tidak pantas berada di sini. Dan kamu, dengan membawanya masuk, sama kampungannya dengannya. Setiap kata bagai cambukan di kulitku yang terbuka. Aku menggigit bibirku sampai rasa besi darah terasa di lidah. Wanita tua itu mulai terisak pelan. Ibu, tolong. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Tapi Ibu Sari sudah kehilangan semua kendali. Dia mengambil langkah mundur, menarik napas dalam, dan kemudian, dengan suara lantang yang menggema di seluruh ruangan, memekakan telinga, dia berteriak. Usir gembel ini sekarang. Dan bawa dia ikut pergi. Dunia berhenti berputar. Suara itu bergema di ruangan yang kini sunyi sepenuhnya, memantul dari dinding ke dinding, menusuk-nusuk jantungku. Semua mata, tanpa terkecuali, tertuju pada kami. Ratusan pasang mata yang memandang dengan rasa iba, dengan kecaman, dengan rasa penasaran yang tak sehat. Aku bisa merasakan betapa pedihnya tatapan mereka, membakar setiap inci kulitku. Wanita tua itu menangis terseduh-seduh, tubuhnya menggigil. Air mata yang kutahan akhirnya meluap, mengalir deras di pipiku, menetes ke gaun peachku, meninggalkan noda kehitaman. Rasa malu, sakit hati, kemarahan, dan kepedihan bercampur menjadi satu, membentuk sebuah badai yang menghancurkan seluruh pertahananku. Aku menunduk, tak sanggup lagi menatap siapapun. Aku ingin tanah membelah dan menelanku. Inilah yang selalu ditakutkan Mas Budi. Inilah yang selalu kucoba hindari. Dan kini, di puncak kesuksesannya, di depan semua orang yang penting baginya, aku telah menjadi sumber aib, persis seperti yang selalu dikhawatirkan Ibu Sari. Teriakan itu masih bergema di telingaku. Gembel, usir. Kata-kata itu mengiris-iris jiwa. Aku bukanlah istri yang berdiri dengan bangga di samping suaminya. Aku adalah aib yang harus diusir. Di tengah kabut air mata dan rasa hancurku, satu pertanyaan berputar-putar di kepalaku. Di manakah Mas Budi? Akankah dia, seperti biasa, berdiri di sampingku? Atau akankah dia, untuk kali pertama, memilih untuk tidak mengganggu kesempurnaan acara ini dengan membela gembel seperti diriku? Dunia di sekelilingku melebur menjadi kabut yang buram dan penuh derai tangis. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang keras bagai genderang perang, dan isak tangis wanita tua di sampingku yang semakin menjadi-jadi. Rasa malu itu begitu pekat, begitu menyiksa, hingga aku merasa seperti tenggelam di lautan kegelapan tanpa ada secercah harapan. Aku menutup mata, berusaha menghilang dari kenyataan pahit ini. Ini adalah mimpi buruk. Pasti, aku akan segera terbangun. Tapi teriakan Ibu Sari masih menggantung di udara. Usir gembel ini sekarang. Seolah ajaib, dua petugas keamanan yang terlihat ragu-ragu mulai mendekat. Wajah mereka dipenuhi konflik antara menjalankan perintah dan rasa kemanusiaan. Tunggu.
Suara itu. Suara yang begitu kukenal. Suara yang selalu menjadi pelabuhan bagiku di tengah badai. Dalam-dalam. Tegas. Penuh wibawa. Dan yang terpenting, penuh keyakinan. Aku membuka mata. Air matanya masih mengaburkan pandanganku. Tapi aku bisa melihatnya. Mas Budi. Dia melangkah maju, melewati kerumunan tamu yang terpana. Wajahnya, yang tadi penuh kebanggaan, kini memancarkan amarah yang dingin dan terkendali. Matanya, yang biasanya berbinar lembut, kini tajam bagai pedang, tertuju pada ibunya sendiri. Dia tidak berjalan cepat, tapi setiap langkahnya penuh keyakinan. Dia tidak langsung menghampiriku, tapi pertama-tama berdiri di antara kedua petugas keamanan dan wanita tua yang ketakutan itu. Tidak ada yang akan mengusir siapapun dari sini, katanya kepada para petugas. Suaranya rendah tapi jelas terdengar oleh semua orang yang berdiri di dekatnya. Kalian bisa kembali ke posisi. Para petugas itu, yang jelas lebih takut pada bos mereka daripada pada seorang ibu tua yang marah, mengangguk lega dan segera mundur. Kemudian, dengan langkah yang sama tenang, Mas Budi berpindah. Dia tidak berdiri di samping ibunya. Dia tidak berdiri di antara kami. Dia berdiri tepat di sampingku. Tangannya yang hangat dan kuat meraih pundakku yang menggigil, menarikku mendekat ke tubuhnya. Sentuhan itu bagai aliran listrik yang menghidupkan kembali diriku yang mati rasa. Ibu, ucap Mas Budi, suaranya kini lebih keras, ditujukan kepada Ibu Sari yang wajahnya memucat oleh kejutan dan kemarahan. Itu cukup. Ibu Sari terkesiap, matanya membelalak. Budi, apa yang kau lakukan? Lihatlah. Lihatlah kekacauan yang ditimbulkan istrimu ini. Tidak, Ibu. Ibu yang salah. Kata-kata Mas Budi bagai tamparan. Dan ibu yang menimbulkan kekacauan di sini, bukan Rana. Dia memandangku sejenak, matanya penuh dengan cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan, sebelum kembali menatap ibunya. Apa yang Rana lakukan tadi adalah memberi makan seorang manusia yang kelaparan. Seorang ibu yang sedang mencari anaknya. Itu bukan aib, Ibu. Itu adalah sebuah kebajikan. Nilai yang justru ibu dan almarhum ayah ajarkan kepada saya sejak kecil, untuk tidak pernah melupakan orang yang membutuhkan. Ibu Sari membuka mulutnya untuk membantah, tapi Mas Budi tidak memberinya kesempatan. Suaranya kini menggema, ditujukan kepada semua tamu yang hadir. Rana adalah istri saya. Dia adalah bagian tak terpisahkan dari diri saya. Setiap pencapaian yang kalian lihat hari ini, tangannya menunjuk ke sekeliling ruangan, tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan, cinta, dan ketabahannya. Menghinanya di depan umum seperti ini, sama saja dengan menghina saya, menghina perjuangan kami, dan menghina nilai kemanusiaan yang seharusnya kita junjung tinggi. Dia memandang langsung ke arah ibunya, tatapannya tak gentar. Kantor yang kita resmikan hari ini dibangun dengan kerja keras dan kejujuran. Saya tidak ingin fondasinya ternodai oleh kesombongan dan kekejian terhadap sesama. Ruangan itu sunyi. Begitu sunyi hingga kita bisa mendengar hembusan napas. Aku bisa melihat wajah-wajah tamu yang tadinya penuh cibiran, kini berubah menjadi kagum. Ada yang bahkan tersenyum padaku dengan penuh dukungan. Ibu Sari berdiri kaku. Wajahnya yang biasanya begitu anggun kini berkerut oleh kemarahan dan rasa malu yang tak terbendung. Dia kalah. Dan dia tahu itu. Dengan gerakan yang lembut tapi penuh keyakinan, Mas Budi meraih tanganku yang dingin dan menggenggamnya erat. Lalu, dia membungkuk kepada wanita tua yang masih terisak-isak itu. Ibu, jangan takut. Tidak ada yang akan mengusir ibu, katanya dengan suara yang sangat lembut, kontras dengan suara tegasnya tadi. Mari, ibu. Saya akan bantu ibu mencari anak ibu. Arif, bukan? Saya pemilik tempat ini, saya pasti bisa mencarikan ibu. Wanita tua itu mengangguk, matanya penuh rasa syukur. Mas Budi menuntunnya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain masih tak melepaskan genggamannya padaku. Dia tidak hanya membelaku. Dia tidak hanya menegur ibunya. Dia melakukan yang terpenting. Dia mengembalikan martabat wanita tua itu, dan martabatku, di depan semua orang. Maafkan kami atas gangguan ini, ucap Mas Budi kepada para tamu, kepalanya tegak. Mari kita lanjutkan acara.
Biarkan saya memperkenalkan visi kami untuk perusahaan ini. Dia memandangku, dan untuk pertama kalinya sejak teriakan itu pecah, aku bisa tersenyum. Senyum kecil, penuh kelegaan dan cinta yang tak terhingga. Aku bukan lagi gembel yang harus diusir. Aku adalah Rana, istri dari seorang pria yang tidak hanya sukses, tetapi juga memiliki integritas dan keberanian untuk membela apa yang benar. Di puing-puing rasa maluku, Mas Budi membangun sebuah istana yang jauh lebih megah dari kantor manapun. Istana harga diri dan cinta yang tak tergoyahkan. Kembali ke rumah malam itu, keheningan yang menggelantung terasa begitu berat, seolah udara sendiri enggan bergerak. Kemegahan acara, sorotan lampu, dan tepuk tangan seakan-akan hanya ilusi yang tersapu oleh satu teriakan maut. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan gaun peach yang kini terasa seperti kain kotor bagiku. Aroma parfum mahal dan makanan mewah masih menempel di kulitku, bercampur dengan aroma asin air mata dan rasa malu. Mas Budi masuk ke kamar, melepas jasnya dengan gerakan lamban. Wajahnya yang biasanya memancarkan ketenangan kini nampak keriput, dibayangi oleh kelelahan yang lebih dalam dari sekadar fisik. Dia duduk di sampingku, ranjang itu mengeluarkan bunyi berderit pelan. "Ran," ucapnya, suaranya serak. Tangannya yang hangat meraih tanganku yang dingin. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku minta maaf. Maaf karena membiarkanmu mengalami itu. Aku menggigit bibir, menatap lantai. Bukan salahmu, Bud. Itu salahku. Aku seharusnya lebih bijak. Aku seharusnya membawanya ke dapur belakang atau sesuatu. Bukan di tengah-tengah para tamu. Kata-kata itu keluar dengan pahit. Aku telah mulai mempercayai narasi Ibu Sari, menyalahkan diriku sendiri atas reaksinya yang kejam. "Dengar aku, Rana." Suara Mas Budi tegas, memaksaku untuk menatap matanya. Di dalamnya, ada amarah dan juga kepedihan. "Apa yang kamu lakukan itu benar. Sepenuhnya, mutlak, benar. Ibu yang salah. Dia telah melampaui batas, dan dia akan melihat konsekuensinya. Tapi, acaramu, Bud, reputasimu." Desisku, suara bergetar. Aku lihat wajah-wajah mereka. Aku dengar bisikan-bisikan itu. Mereka pasti memandang kita dengan hina sekarang. Keesokan harinya, kekhawatiranku mulai terbukti. Mas Budi menghabiskan pagi di depan laptopnya. Wajahnya semakin suram dengan setiap email yang dibaca. "Proyek kemitraan dengan grup Santoso ditunda," ujarnya sambil menghela napas panjang, menjepit pangkal hidungnya. "Mereka bilang butuh evaluasi lebih lanjut." "Evaluasi?" tanyaku, hati berdebar tidak karuan. "Dia adalah teman dekat ibu," jawab Mas Budi singkat. "Itu penjelasan yang cukup. Jejaring sosial Ibu Sari luas dan berpengaruh. Cerita versinya, yang pasti memutarbalikkan fakta, sudah menyebar." Tak lama, teleponnya berdering. Dari speaker, aku bisa mendengar suara seorang pria yang berbicara dengan suara khawatir. "Bud, dengar. Aku dengar ada keributan di acara peresmianmu. Klien kita yang dari Singapura itu, mereka orangnya sangat perfeksionis. Mereka tidak suka drama. Mereka mempertanyakan kestabilan kita." "Kestabilan?" potong Mas Budi, suaranya datar namun berbahaya. "Karena istri saya menolong seorang yang kelaparan, perusahaan kita dianggap tidak stabil." "Bukan seperti itu, Bud. Tapi kamu tahu bagaimana dunia ini bekerja. Reputasi adalah segalanya. Dan ibumu, dia memiliki pengaruh yang besar. Lebih baik kamu berdamai saja dengan keadaan. Mungkin minta maaf padanya." Mendengar itu, tanganku mengepal. Kemarahan yang kuredam sejak semalam akhirnya mendidih. "Dia yang harusnya minta maaf," seruku, tanpa kusadari. Suara di telepon itu terdiam sejenak. "Ah, salam untuk Rana ya, Bud. Pikirkan baik-baik apa yang kukatakan." Setelah telepon ditutup, Mas Budi menatapku. Matanya penuh dengan konflik yang dalam. "Kamu lihat, Ran? Inilah yang kumaksud dengan konsekuensi. Tapi aku tidak menyesal. Aku tidak akan pernah meminta maaf untuk sesuatu yang benar. Aku tahu, Bud. Aku tahu." Aku mendekat, memeluknya erat.
Tubuhnya terasa tegang. Tapi aku merasa bersalah. Kerjamu, usahamu. Dengarkan, bisiknya di telingaku. Perusahaan ini dibangun dengan integritas dan kerja keras. Jika ada klien yang mundur karena kami memilih untuk berbuat baik, maka mungkin mereka bukanlah partner yang cocok untuk kami maju ke depan. Kita akan menghadapi ini bersama, seperti selalu. Tapi kata-kata optimisnya tidak sepenuhnya mampu mengusir awan hitam yang menggantung. Beberapa hari berikutnya, lebih banyak email pembatalan dan penundaan yang masuk. Sebuah artikel online bahkan memuat berita singkat tentang keributan di acara peresmian, menyebutkan ketegangan keluarga tanpa menyebutkan detailnya, tapi cukup untuk mempermalukan. Aku melihat bagaimana tekanan ini menggerogoti Mas Budi. Dia lebih banyak diam, sering termenung di ruang kerjanya. Pujian dan sorak-sorai kesuksesan telah digantikan oleh bisik-bisik dan kecurigaan. Ibu Sari, di sisi lain, tidak memberikan kabar apa-apa. Diamnya justru lebih menakutkan, seolah dia sedang menunggu kami menyerah dan datang memohon ampun. Pada suatu malam, saat kami duduk berdua di teras, menatap langit Jakarta yang berpolusi, aku akhirnya mengucapkan ketakutan terbesarku. Bud, apakah kita akan bertahan dari ini? Apakah semua yang sudah kita bangun akan hancur karena sebuah piring nasi? Dia memalingkan wajahnya padaku. Di bawah cahaya lampu taman, matanya berbinar dengan tekad yang baru. Tidak, Rana. Justru sebaliknya. Ini adalah ujian. Ujian untuk menunjukkan pada dunia, dan terutama pada ibu, dari bahan apa kita sebenarnya dibuat. Kita mungkin akan kehilangan beberapa pertempuran, beberapa klien. Tapi kita tidak akan kehilangan diri kita. Aku lebih memilih bangkrut dengan hati nurani yang bersih, daripada kaya raya dengan menjadi seorang pengecut yang membiarkan istrinya dihina dan seorang ibu yang kelaparan diusir. Kata-katanya bagai oase di padang pasir keputusanku. Awan hitam itu masih ada, tapi kini, ada seberkas cahaya keyakinan yang mulai menembusnya. Kita akan menghadapi ini bersama. Diamnya Ibu Sari ternyata bukanlah tanda menyerah, melainkan jeda sebelum serangan yang lebih halus, lebih beracun, dan jauh lebih berbahaya. Jika teriakannya di acara peresmian adalah pukulan kasar dengan palu, maka tindakannya dalam minggu-minggu berikutnya adalah tusukan-tusukan jarum halus yang perlahan-lahan mengalirkan bisa ke dalam hubungan kami dan reputasi Mas Budi. Beberapa hari setelah insiden itu, telepon rumah kami yang jarang berdering, berbunyi. Aku yang mengangkatnya. Selamat pagi, rumah Budi Santoso. Sambutku. Rana? Ini Tante Mira. Suara seorang wanita yang kukenal sebagai sahabat dekat Ibu Sari. Suaranya terdengar manis, tapi ada sesuatu yang tidak tulus di baliknya. Aduh, sayang. Tante dengar ada sedikit kekisruhan di acara Budi yang kemarin. Ibu Sari ini sangat sedih. Loh? Dia bilang, kamu sengaja mengundang orang itu untuk memalukan dia di depan tamu-tamunya. Benarkah, Nak? Dadaku serasa ditinju. Tante Mira, itu tidak benar. Wanita itu hanya... Oh, Tante ngerti, sayang. Tante ngerti kamu mungkin tidak sengaja. Tapi kamu harus lebih hati-hati. Ibu Sari kan sudah tua. Reputasi keluarganya sangat dijaga. Kamu harus bisa menahan diri. Jangan bawa-bawa kebiasaan. Maksud Tante, jangan terlalu lugunya di acara resmi gitu. Percakapan itu berakhir dengan janji palsu dari Tante Mira untuk menenangkan Ibu Sari, tapi aku tahu, justru dialah yang akan menyebarkan racun versi Ibu Sari lebih jauh. Serangan berikutnya datang secara langsung. Suatu sore, Ibu Sari muncul di depan kantor Mas Budi tanpa pemberitahuan. Aku kebetulan ada di sana untuk mengantarkan dokumen yang ketinggalan. Dari balik pintu terbuka ruang kerjanya, aku mendengar suara mereka. Ibu tidak mau ada drama lagi, Budi. Suara Ibu Sari lantang. Kamu harus bisa mengendalikan istrimu. Lihat akibatnya, proyek-proyekmu batal. Ibu, Rana tidak perlu dikendalikan. Dia bukan binatang. Dia melakukan hal yang manusiawi, jawab Mas Budi dengan suara lelah. Manusiawi? Memalukan keluarga itu manusiawi? Dia tahu ibu akan ada di sana. Dia sengaja melakukannya untuk menunjukkan bahwa dia bisa bertindak semaunya. Itu adalah bentuk pemberontakan, Budi.
Dan kamu, bukannya mendukung ibumu yang sudah membesarkanmu, malah membelanya di depan umum. Ibu, cukup, suara Mas Budi meninggi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghina istriku, termasuk ibu. Lihatlah. Dia sudah membutakan matamu. Istri? Dia hanya perempuan biasa yang beruntung bisa kau nikahi. Sekarang, kamu harus pilih, keluarga yang telah membesarkanmu, atau gembel yang hanya akan menjatuhkanmu. Aku tidak sanggup mendengar lebih lama lagi. Aku berbalik dan pergi, hati hancur oleh kata-kata gembel yang sekali lagi diucapkan, dan oleh tekanan keji yang dia berikan pada putranya sendiri. Konflik itu mencapai puncaknya saat sebuah pesta kecil di rumah salah satu kolega lama Ibu Sari. Aku dan Mas Budi diundang, mungkin sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Itu adalah kesalahan besar. Di tengah pesta, Ibu Sari berhasil memojokkanku di dekat meja buffet, dikelilingi oleh beberapa temannya yang penasaran. Jadi, Rana, bagaimana kondisi bisnis Budi sekarang? Dengar-dengar ada beberapa klien yang mundur. Tanya seorang wanita dengan tatapan penuh semangat menjerat. Sebelumku sempat menjawab, Ibu Sari menyela. Oh, pasti sedang sedikit tersendat. Tapi tidak apa-apa. Itu konsekuensi ketika keputusan bisnis dicampuri dengan sentimen pribadi yang tidak pada tempatnya. Dia melirikku. Kami hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Jawabku, berusaha tetap sopan. Yang terbaik. Ibu Sari mendecak. Yang terbaik adalah tahu tempat. Nak, lihatlah sekeliling. Ini adalah dunia kami. Dunia di mana reputasi dan koneksi adalah segalanya. Bukan dunia di mana memberi makan setiap pengemis yang lewat dianggap sebagai prestasi. Tawa kecil pecah di antara teman-temannya. Pipiku membara. Yang saya lakukan adalah membantu sesama, Bu. Seperti yang diajarkan agama dan kemanusiaan manapun. Iya, kami tahu kamu dari latar belakang yang baik hati, sindir Ibu Sari, membuat tanda kutip di udara. Tapi di dunia kami, kebaikan hati harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Kalau tidak, konsekuensinya akan ditanggung oleh orang lain. Seperti yang sekarang dialami Budi. Kata-katanya itu yang terakhir kutahan. Aku membalikkan badan dan meninggalkan mereka, meninggalkan tawa-tawa sinis yang mengikutiku. Aku menemukan Mas Budi yang sedang berbicara dengan seseorang di teras. Aku ingin pulang, Bud. Sekarang, bisikku, menggenggam lengannya. Dia melihat wajahku yang pucat dan mata berkaca-kacaku. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia mengangguk. Kita pulang. Di dalam mobil, dalam gelapnya malam, air mataku akhirnya tumpah. Aku tidak tahan lagi, Bud. Dia tidak akan pernah berubah. Setiap kata, setiap pandangannya, itu seperti racun yang perlahan-lahan membunuhku. Dia mendekapku. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Dia sedang melancarkan perang urat saraf. Tapi kita tidak boleh menyerah. Menyerah berarti dia menang. Tapi dalam hatiku, aku mulai bertanya-tanya. Berapa lama lagi kita bisa bertahan melawan racun yang begitu giging, yang menyusup ke setiap celah kehidupan kita, menggerogoti bisnis, persahabatan, dan kedamaian rumah tangga kami sendiri? Ibu Sari tidak perlu mengangkat tangannya. Kata-katanya saja sudah cukup menjadi senjata yang mematikan. Hari-hari berlalu dalam bayang-bayang pertempuran tak kasat mata melawan bisikan-bisikan racun Ibu Sari. Setiap dering telepon atau notifikasi email membuat jantungku berdebar. Waspada akan kabar buruk berikutnya. Suasana di rumah terasa seperti sedang menunggu badai kedua yang tak kunjung datang. Mas Budi menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, berusaha menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan dari reputasinya yang tercoreng. Aku sendiri merasa seperti tawanan di rumah sendiri, ketakutan untuk melangkah keluar karena takut akan tatapan dan bisikan orang. Suatu senja, ketika aku sedang membereskan dapur, teleponku berbunyi. Aku hampir tidak mengangkatnya, mengira itu adalah lagi-lagi Tante Mira atau salah satu teman Ibu Sari yang ingin menyampaikan kekhawatiran mereka. Tapi nomor yang terpampang tidak kukenal. Halo, sapiku hati-hati. Selamat sore, apakah ini Ibu Rana? Suara seorang wanita parubaya, terdengar gugup namun penuh harap. Iya,
Betul. Dengan siapa ini? Ini Tuti, Bu. Ibu yang di acara Pak Budi waktu itu. Seketika, bayangan wanita tua yang ketakutan dan kelaparan itu muncul di kepalaku. Ibu Tuti, ada apa, Bu? Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, Bu. Lebih dari baik-baik saja. Suaranya terdengar tersendat, seolah menahan tangis. Saya ingin berterima kasih. Terima kasih sekali lagi. Waktu itu, saya tidak sempat bilang apa-apa selain nangis. Semua terjadi begitu cepat. Tidak perlu berterima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya. Jawabku, rasa hangat yang langka mulai mengisi dadaku yang dingin. Bukan hanya makanan itu, Bu Rana, lanjut Ibu Tuti, suaranya semakin bergetar. Tapi sikap Ibu. Di tengah orang-orang kaya yang melihat saya seperti sampah, Ibu datang dengan senyuman. Ibu perlakukan saya seperti manusia. Itu yang tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Air mataku sendiri mulai menggenang. Kata-katanya adalah balm yang menyembuhkan luka yang diakibatkan oleh kata-kata tajam Ibu Sari. Dan tentang anak saya, Arif, sambung Ibu Tuti. Setelah kejadian itu, Pak Budi yang baik hati itu mencarikan saya. Ternyata Arif pindah kerja ke gudang baru perusahaan beliau di daerah Bekasi. Saya sudah ketemu dia, Bu. Sudah ketemu. Suara Ibu Tuti akhirnya pecah oleh isak tangis lega. Dia baik-baik saja. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Syukurlah, Bu. Saya senang mendengarnya. Bu Rana, panggil Ibu Tuti setelah menarik napas dalam. Saya dengar Ibu dapat masalah karena saya. Itu beredar kabar tentang Ibu dan Pak Budi. Suaranya berisi rasa bersalah yang dalam. Saya minta maaf, Bu. Jika saya tahu akan menyebabkan masalah, saya tidak akan. Jangan, Bu. Jangan sekali-kali Ibu minta maaf. Potongku cepat. Ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Masalah itu bukan karena Ibu, tapi karena sikap sombong beberapa orang. Apa yang saya dan suami lakukan adalah benar, dan kami tidak menyesalinya. Dia terdiam sejenak. Ibu dan Pak Budi adalah orang baik, Bu Rana. Orang-orang seperti Ibu berdua yang langka. Jangan biarkan orang-orang jahat membuat Ibu berubah. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti Ibu. Percakapan itu berakhir dengan janji dari Ibu Tuti untuk mendoakan kami. Saat aku menutup telepon, perasaanku campur aduk. Ada kelegaan, ada kebahagiaan, tapi juga ada kemarahan yang membara. Kemarahan karena Ibu Tuti yang sederhana dan baik hati ini sampai merasa perlu untuk meminta maaf. Sementara Ibu Sari yang telah menyebabkan semua kekacauan ini tidak menunjukkan secuil pun penyesalan. Malam itu, saat berbagi makan malam yang sunyi dengan Mas Budi, aku menceritakan telepon dari Ibu Tuti. Dia minta maaf padaku. But, ucapku, suara bergetar. Dia merasa bersalah karena telah menyebabkan masalah bagi kita. Mas Budi menghela napas panjang, meletakkan sumpitnya. Itu ironis, bukan? Orang yang seharusnya kita bantu malah meminta maaf, sementara orang yang seharusnya meminta maaf justru menyebarkan fitnah. Tapi mendengar dia bertemu dengan anaknya, itu membuat segalanya menjadi berarti. But, kataku, mencoba mencari sisi terang. Apapun yang kita hadapi sekarang, setidaknya kita membantu mempertemukan seorang ibu dengan anaknya. Dia tersenyum. Senyum kecil yang pertama kulihat dalam beberapa hari. Itulah yang selalu kukatakan, Ran. Kita melakukan hal yang benar. Dan kebenaran, pada akhirnya, akan menemukan jalannya sendiri. Ibu Tuti dan doa-doa baiknya mungkin adalah pertanda bahwa langit masih memihak kita. Pengakuan sederhana dari Ibu Tuti itu bagai seberkas cahaya di terowongan yang gelap. Itu mengingatkanku pada alasan sebenarnya di balik tindakanku yang nekat itu. Bukan untuk pamer, bukan untuk melawan Ibu Sari, tapi semata-mata karena kemanusiaan. Dan di tengah semua racun dan kebencian, suara Ibu Tuti yang penuh syukur itu adalah pengingat yang kuat bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu bernilai. Itu memberikanku kekuatan untuk bertahan, untuk tidak membiarkan Ibu Sari dan dunianya yang penuh kepalsuan merenggut keyakinanku pada hal-hal sederhana yang benar.
Seiring dengan mulai memudarnya kejadian di acara peresmian dari ingatan publik, sebuah pergeseran halus namun signifikan mulai terjadi. Awan hitam yang semula menggantung di atas kepala kami perlahan-lahan mulai bergerak, bukan menghilang, melainkan berpindah arah menuju sumber badai itu sendiri, Ibu Sari. Karma, bagai sebuah roda yang berputar perlahan namun tak terhindarkan, mulai menunjukkan taringnya. Awalnya hanya berupa bisikan kecil. Mas Budi mendapat telepon dari seorang paman yang cukup dekat. "Bud, dengar. Ada yang aneh dengan perusahaan ibumu," kata Paman Hendra, suaranya berbisik. Proyek pengembangan real estate di Bogor yang selama ini dia bangga-banggakan, katanya mendadak ditolak perizinannya oleh Pemda setempat. Alasannya, ada laporan dari masyarakat tentang praktik intimidasi oleh tim lapangan perusahaanmu dalam pengadaan lahan. Mas Budi mengerutkan kening. Intimidasi? Itu tidak mungkin. Ibu selalu sangat ketat dengan. "Tahu sendiri kan, Bud, di lapangan bisa lain cerita," sela Paman Hendra. Tapi yang menarik, laporannya disertai bukti rekaman dan didukung oleh beberapa LSM. Seolah-olah sudah dipersiapkan. Seperti ada yang sengaja membongkar semuanya. Beberapa hari kemudian, berita itu menjadi lebih buruk. Sebuah artikel investigatif muncul di sebuah media online ternama, mengangkat soal praktik bisnis keluarga Santoso, kemewahan yang dibangun di atas tekanan. Artikel itu tidak hanya membahas proyek Bogor, tetapi juga menyoroti beberapa proyek lama Ibu Sari, menyebutkan bagaimana perusahaan keluarga itu dikenal dengan pendekatan yang agresif dan tidak kenal kompromi dalam berbisnis. Yang paling menghancurkan adalah, artikel itu menyelipkan narasi tentang seorang sosialita yang dikenal arogan, yang baru-baru ini membuat skandal dengan mengusir seorang ibu tua yang kelaparan di acara putranya sendiri. "Lihat ini, Ran," ucap Mas Budi suatu pagi, menyerahkan tabletnya padaku. Wajahnya pucat. Aku membacanya dengan hati berdebar. Artikel itu cerdik menghubungkan antara sikap arogan Ibu Sari yang terekspos di acara kami dengan budaya bisnis perusahaannya. Komentar-komentar di bawah artikel dipenuhi dengan kecaman. Satu komentar bahkan menulis, "Gak heran perusahaan keluarganya suka intimidasi, pemiliknya aja tega ngusir orang kelaparan. Like matter, like company." "Tidak," bisikku. Ini keterlaluan. "Ini konsekuensi, Ran," kata Mas Budi dengan suara datar. Ada campuran rasa kepuasan dan kepedihan di matanya. Dia membangun menara dari kaca, dan sekarang seseorang melempari batu ke arahnya. Dan sayangnya, batu pertama itu datang dari mulutnya sendiri di acara kita. Tak butuh waktu lama bagi efeknya untuk dirasakan. Nilai saham perusahaan keluarga Ibu Sari anjlok. Beberapa mitra bisnis lamanya, yang selama ini tutup mata atas caranya berbisnis, mulai menjaga jarak. Dalam dunia mereka yang penuh penilaian, reputasi adalah segalanya. Dan reputasi Ibu Sari telah ternoda, bukan hanya sebagai ibu mertua yang kejam, tetapi juga sebagai pengusaha yang bermasalah. Suatu malam, telepon rumah kami berdering lagi. Kali ini, dari nomor Ibu Sari sendiri. Mas Budi mengangkatnya dengan speakerphone. "Budi," suara Ibu Sari terdengar parau dan lelah, sangat berbeda dari nada tinggi dan penuh keyakinan yang biasa. Kamu sudah baca berita-berita itu?" "Sudah, Ibu," jawab Mas Budi. Pasti dia yang melakukan ini. Istrimu itu. Dia menyuruh orang untuk menulis artikel itu untuk balas dendam." Suara Ibu Sari mulai meninggi, kembali ke pola lamanya. "Ibu," potong Mas Budi, suaranya menggelegar, membuatku terkejut. "Cukuplah. Rana tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak memiliki koneksi ke media seperti itu. Ini adalah buah dari perbuatan ibu sendiri. Selama ini ibu membangun bisnis dengan cara yang meragukan, dan memperlakukan orang dengan semena-mena. Karma tidak butuh disuruh-suruh. Ibu, dia datang dengan sendirinya." Dari seberang sana, terdengar isak tangis. Tapi perusahaan ibu hampir bangkrut, Budi. Ibu tidak tahu harus berbuat apa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku mendengar Ibu Sari terdengar begitu lemah dan putus asa. Di satu sisi, ada kepuasan kecil melihatnya merasakan sedikit dari penderitaan yang dia timpakan padaku. Tapi di sisi lain,
Hatiku yang masih memiliki belas kasihan merasa terenyuh. Mas Budi menutup mata, mengambil napas dalam. Ibu, saya tidak bisa membicarakan ini sekarang. Kita akan bicara lain waktu. Dia menutup telepon. Ruang keluarga kami kembali sunyi. Karma telah bekerja. Ibu Sari yang dulu berkuasa kini terguncang. Tapi kemenangan ini terasa pahit. Karena kami tahu, di balik semua ini, ada seorang wanita yang sedang jatuh. Dan bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari pria yang kucintai. Awan hitam itu kini memang telah berganti pemilik. Tapi langit yang sama masih kelabu bagi kami semua. Kejatuhan Ibu Sari bagai sebuah bola salju yang menggelinding menjadi longsor dahsyat. Minggu-minggu setelah artikel investigatif itu terbit adalah periode paling kelam bagi perusahaan keluarganya. Berita itu telah membuka kotak Pandora, memicu investigasi lebih lanjut dari otoritas pajak dan lembaga anti korupsi. Klien-klien besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaannya, satu persatu, mencabut kontrak mereka. Dalam dunia bisnis, tidak ada yang ingin berasosiasi dengan reputasi yang terbakar. Aku mengikuti perkembangan ini melalui Mas Budi, yang meski masih marah, tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari rasa khawatir sebagai seorang anak. Dia terpaksa menjual villa di puncak, lapor Mas Budi suatu malam, wajahnya muram. Dan koleksi perhiasan art deconya yang sangat dia sayangi, dilelang kemarin. Astaga, bisikku. Aku membayangkan Ibu Sari yang begitu bangga dengan harta bendanya, harus melepaskannya satu persatu. Itu pasti seperti menyobek sebagian dari jiwanya. Apakah ada yang bisa kita lakukan? Mas Budi menggeleng, matanya tertuju pada secangkir kopi yang sudah dingin. Dia tidak mau mendengarkanku, Ran. Setelah telepon terakhir kita, dia menganggap aku berpihak padamu dan bersikap tidak hormat. Bahkan dalam keadaan seperti ini, egonya masih lebih besar dari rasa takutnya. Sementara itu, kantor Mas Budi mengalami fenomena yang berlawanan. Awan hitam yang sempat menggantung mulai berdisperse. Sebuah artikel follow-up dari media yang sama, kali ini membahas tentang etika bisnis di era modern, menyoroti Mas Budi sebagai contoh positif. Artikel itu memuji keteguhannya memegang prinsip dan integritas, bahkan ketika harus berhadapan dengan tekanan keluarga sendiri. Seorang klien dari Singapura yang dulu mundur, justru menghubungi kembali. Emer Santoso, ujar Emer Tan, suaranya penuh rasa hormat melalui telepon speaker. Saya dan tim telah mendiskusikan ulang kemitraan kita. Di era di mana trust dan integrity adalah mata uang baru, sikap Anda dalam insiden beberapa waktu lalu justru menunjukkan kualitas pribadi yang langka. Kami ingin melanjutkan negosiasi. Setelah menutup telepon, Mas Budi memandangku dengan ekspresi yang tak percaya. Karma bekerja dengan cara yang misterius, bukan? Ujarnya. Dengan menjatuhkan ibu, justru membukakan jalan bagi kita. Tapi, ada kepahitan dalam kemenangan kecil ini. Kami tidak merayakannya. Rasanya tidak pantas untuk bersukacita di atas penderitaan Ibu Sari, seburuk apapun perlakunya pada kami. Puncak dari semua ini adalah ketika Ibu Sari, setelah berusaha mati-matian menyelamatkan perusahaannya yang sudah seperti kapal tenggelam, akhirnya mengambil keputusan untuk menyatakan bangkrut. Itu adalah pukulan telak baginya. Perusahaan yang dibangun dengan susah payah, yang menjadi sumber kebanggaan dan kekuasaannya, kini tinggal kenangan. Pada suatu Sabtu sore, bel rumah kami berbunyi. Aku yang membukanya, dan terkejut melihat Ibu Sari berdiri di depan pintu. Dia terlihat 10 tahun lebih tua. Gaunnya yang sederhana, tanpa perhiasan seperti biasa, dan wajahnya yang biasanya selalu ditata sempurna kini terlihat kusut dan lelah. Matanya merah dan bengkak. Rana, ucapnya, suaranya parau. Budi ada. Aku membuka pintu lebar-lebar. Iya, Bu. Silakan masuk. Mas Budi yang mendengar suaranya, keluar dari ruang kerja. Dia terpana melihat kondisi ibunya. Ibu kalah, Budi, ucap Ibu Sari, dan seketika air matanya mengalir deras, menghapus sisa-sisa arogansi yang masih tersisa. Tubuhnya gemetar. Semuanya habis. Perusahaan, villa, mobil. Ibu tidak punya apa-apa lagi.
Dia tidak lagi meminta pinjaman uang dengan sikap tinggi hati. Kali ini, dia datang dengan tangan hampa dan jiwa yang remuk. Dia terjatuh di kursi sofa, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh isak tangis yang dalam. Itu adalah tangis seorang wanita yang telah kehilangan segalanya. Kekayaan, reputasi, dan mungkin yang paling menyakitkan, harga dirinya. Aku dan Mas Budi saling memandang. Di matanya, aku melihat konflik yang sama yang kurasakan. Kemarahan yang belum sepenuhnya reda, tapi juga belas kasihan yang tak terhindarkan. Ini adalah titik nadir Ibu Sari. Karma telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Dia yang dulu dengan mudah menyebutku gembel dan ingin mengusirku, kini datang kepada kami dengan keadaan yang mungkin lebih menyedihkan daripada yang pernah dia bayangkan. Dan di saat seperti ini, hanya ada satu hal yang bisa kami lakukan. Memutuskan apakah akan membalas dendam, atau mengulurkan tangan. Ibu Sari terduduk lemas di sofa kami. Tubuhnya yang biasanya tegak dan angkuh kini seperti boneka kayu yang talinya putus. Isak tangisnya yang teredam memenuhi ruang keluarga yang sunyi. Sebuah suara asing yang sebelumnya tak pernah terbayangkan bisa keluar dari mulutnya. Aku dan Mas Budi berdiri tak bergerak, diselimuti oleh rasa tidak nyata yang mendalam. Kami telah mempersiapkan diri untuk kemarahan, untuk tuduhan lebih lanjut, untuk segala bentuk perlawanan, tapi tidak untuk ini. Kehancuran total. Ibu Sari terduduk lemas di sofa kami. Tubuhnya yang biasanya tegak dan angkuh kini seperti boneka kayu yang talinya putus. Isak tangisnya yang teredam memenuhi ruang keluarga yang sunyi. Sebuah suara asing yang sebelumnya tak pernah terbayangkan bisa keluar dari mulutnya. Aku dan Mas Budi berdiri tak bergerak, diselimuti oleh rasa tidak nyata yang mendalam. Kami telah mempersiapkan diri untuk kemarahan, untuk tuduhan lebih lanjut, untuk segala bentuk perlawanan, tapi tidak untuk ini. Kehancuran total. Beberapa menit berlalu sebelum Ibu Sari akhirnya mampu menatap kami. Matanya yang bengkak dan merah adalah cermin dari dunia yang telah runtuh di sekelilingnya. "Maaf," bisiknya, suaranya serak. Aku tidak tahu harus kemana lagi." Pengakuan itu, sederhana namun penuh arti, adalah sesuatu yang tak pernah kuduga akan kudengar darinya. "Bagaimana bisa secepat ini, Ibu?" tanya Mas Budi, suaranya lembut namun penuh keingintahuan. Dia duduk di kursi di seberang ibunya, memberinya ruang. Ibu Sari menghela napas panjang yang bergetar. Semuanya seperti kartu domino. Setelah artikel itu terbit, bank menarik kredit. Pemasok menagih dengan garang. Proyek-proyek yang sedang berjalan berhenti total. Aku mencoba menjual semua yang bisa dijual. Tapi, itu tidak cukup. Hutangnya terlalu besar. Dia memandangi tangannya yang kosong. Tangan yang dulu selalu dihiasi berlian dan jam tangan mewah. Aku bahkan harus menjual rumah. Rumah. Istana megah tempat dia pernah menghinaku. Tempat dia memandang rendah orang tuaku. Kini, dia kehilangannya. Ada rasa sedih yang aneh menyelimutiku. Campuran antara kepuasan dan belas kasihan. "Apa yang akan Ibu lakukan sekarang?" tanyaku, tidak bisa menahan diri. Ibu Sari menatapku, dan untuk pertama kalinya, tidak ada kebencian atau cibiran di matanya. Hanya kehampaan. "Aku tidak tahu, Rana. Mungkin, mencari apartemen kecil. Atau, aku tidak tahu." Dia terlihat sangat tua dan rapuh. Mas Budi menatapku, matanya bertanya. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia adalah anaknya. Dia tidak tega membiarkan ibunya terlunta-lunta, seburuk apapun masa lalu mereka. Tapi dia juga tidak ingin melukai perasaanku atau mengkhianati prinsip kami. Aku menarik napas dalam. Ini adalah momen kebenaran. Bukan hanya bagi Ibu Sari, tapi juga bagi kami. Apakah kita akan membiarkan siklus kebencian ini berlanjut? "Ibu," ucapku, memecah kesunyian. Suaraku terdengar jelas di ruangan itu. "Ibu bisa tinggal di sini, sementara." Baik Mas Budi maupun Ibu Sari terkejut. Mereka menatapku dengan mata yang sama-sama membelalak. "Rana, kamu tidak harus." Mas Budi mulai berbicara. "Aku tahu," potongku. "Tapi ini bukan tentang dia. Ini tentang kita. Tentang menjadi manusia yang lebih baik." Aku menatap Ibu Sari. Kami memiliki kamar tamu.
Ibu bisa tinggal di sana sampai ibu menemukan jalan keluar. Ibu Sari menggeleng, air mata kembali menggenang. Tidak, tidak, aku tidak pantas. Setelah semua yang kulakukan padamu. Ya, ibu tidak pantas, jawabku dengan jujur, membuatnya terkesiap. Tapi ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang memberi kesempatan kedua. Sesuatu yang ibu sendiri tidak pernah berikan padaku. Dia menunduk, tak sanggup menatapku. Aku sangat malu. Rasa malu itu baik, Ibu, kata Mas Budi dengan lembut. Itu artinya ibu masih punya hati nurani. Arogansi Ibu Sari telah runtuh, tersingkap oleh badai yang dia picu sendiri. Yang tersisa hanyalah seorang wanita yang rapuh, tak berdaya, dan dipenuhi penyesalan. Dia yang dulu berkuasa, kini datang kepada kami, orang-orang yang paling dia pandang rendah, sebagai satu-satunya tempat berlindung. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, Ibu Sari berbisik, "Terima kasih." Dua kata yang sederhana, tapi terasa seperti sebuah permulaan baru, atau setidaknya, gencatan senjata yang rapuh. Dia tidak langsung menerima tawaran kami, tapi dia juga tidak menolaknya. Untuk pertama kalinya, dia mendengarkan. Dan dalam keheningan yang menyusul, kami bertiga menyadari bahwa bab baru dalam hubungan kami yang beracun ini mungkin, hanya mungkin, akan dimulai dari puing-puing kehancurannya sendiri. Malam itu, setelah Ibu Sari pergi dengan janji akan mempertimbangkan tawaran kami, udara di rumah terasa berbeda. Beban yang selama ini kami pikul seolah bergeser, berubah bentuk dari kemarahan menjadi kecemasan yang lebih dalam dan kompleks. Aku membereskan gelas yang digunakan Ibu Sari, sementara Mas Budi terdiam di sofa, tatapannya kosong menatap langit-langit. "Apakah aku melakukan hal yang benar, Ran?" Gumamnya tiba-tiba, memecah kesunyian. "Mengundangnya tinggal di sini? Setelah semua yang dia lakukan padamu?" Aku meletakkan gelas terakhir di rak, lalu berjalan menghampirinya. Aku duduk di sampingnya, meraih tangannya yang mengepal. "Kamu melakukan apa yang dilakukan oleh seorang anak yang baik, Bud. Dan aku melakukan apa yang menurutku harus dilakukan oleh seorang manusia." Dia memandangku, matanya penuh rasa tidak percaya dan cinta yang dalam. "Tapi dia telah menyakitimu begitu dalam." Kata-katanya, teriakannya, aku masih bisa mendengarnya di kepalaku. "Aku tidak ingin kamu harus berhadapan dengan itu setiap hari di rumahmu sendiri." Aku menarik napas. Ini adalah momen yang kuantisipasi. "Dengarkan aku, Bud. Apa yang Ibu Sari lakukan itu salah. Sangat salah. Tapi membiarkannya jatuh dan tidak melakukan apa-apa, itu juga terasa salah. Bukan untuknya, tapi untuk kita. Untuk jiwaku, untuk jiwamu." Aku berhenti sejenak, memilih kata-kata dengan hati-hati. Tapi, aku tidak akan membiarkan kita membuat kesalahan yang sama seperti yang dia lakukan. Kita tidak akan membantunya dengan cara yang akan membuatnya kembali ke sikap lamanya. "Apa yang kau maksud?" tanyanya, penasaran. "Aku setuju untuk membantunya, tapi dengan syarat," ucapku, suaraku tegas. "Pertama, dia harus benar-benar mengakui kesalahannya, bukan hanya karena dia sedang terjepit, tapi dengan sungguh-sungguh. Kedua, kita tidak akan memberinya uang tunai. Itu hanya akan menjadi penyelesaian sementara dan tidak mengajarkannya apa-apa. Sebaliknya, kamu bisa menawarkan untuk menjadi mediator antara dia dan krediturnya. Bantu dia merestrukturisasi hutangnya, menjual aset yang tersisa dengan bijak, dan membuat rencana keuangan yang realistis. Dengan begitu, kita membantunya bangkit, bukan sekadar menyelamatkannya." Matanya berbinar, terkesima. "Rana, itu sangat bijaksana." "Dan yang ketiga," tambahku, "dia harus mau belajar. Belajar untuk hidup lebih sederhana, belajar untuk menghargai orang lain bukan dari latar belakangnya, dan yang paling penting, belajar untuk menghormatiku sebagai istri dan menantunya. Jika dia tidak bisa menerima syarat-syarat ini, maka dia harus mencari jalan lain." Mas Budi memelukku erat. "Kamu luar biasa. Setelah semua yang dia lakukan, kamu masih bisa berpikir jernih dan penuh belas kasih seperti ini." "Ini bukan tentang belas kasih buta, Bud," bisikku di bahunya. "Ini tentang membangun batas. Kita menunjukkan kebaikan,
tapi kita juga melindungi diri kita sendiri. Kita memberinya kesempatan, tapi dia harus mau berubah untuk mendapatkannya. Keesokan harinya, Mas Budi menyampaikan tawaran kami kepada Ibu Sari melalui telepon. Aku mendengarkan dari sampingnya, jantung berdebar. "Ibu, kami ingin membantu Ibu," mulanya Mas Budi. "Tapi ada beberapa syarat." Dia menjelaskan dengan detail apa yang telah kami diskusikan. Aku bisa mendengar helaan napas Ibu Sari dari seberang sana. "Jadi, kalian tidak akan memberiku uang?" tanyanya, suaranya masih mencoba mempertahankan sisa-sisa gengsinya. "Tidak, Ibu. Uang tunai bukan solusi. Tapi aku akan membantumu bernegosiasi dengan bank dan kreditur. Aku akan membantumu membuat rencana agar Ibu tidak kehilangan segalanya dan bisa memulai lagi dengan cara yang benar." "Dan syarat lainnya?" tanyanya dengan hati-hati. "Yang terakhir adalah yang paling penting, Ibu," kata Mas Budi, suaranya lembut tapi tegas. "Ibu harus berdamai dengan Rana. Benar-benar berdamai. Bukan hanya kata-kata, tapi dengan tindakan. Hormati dia, hargai dia, dan akui kesalahan Ibu padanya." Diam yang panjang menyelimuti percakapan itu. Aku bisa membayangkan pergolakan batin yang terjadi di benak Ibu Sari. Menerima syarat-syarat ini berarti menyerahkan sisa harga dirinya yang sudah compang-camping. Tapi menolaknya berarti dia benar-benar tidak memiliki tempat lagi untuk berpijak. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, Ibu Sari menjawab, "Baiklah, aku terima syarat-syaratmu." Itu bukanlah sebuah kemenangan. Itu adalah sebuah gencatan senjata. Sebuah perjanjian yang rapuh. Tapi itu adalah sebuah awal. Ujian bagiku sebagai seorang istri bukan lagi tentang bertahan dari hinaan, tapi tentang apakah aku memiliki kekuatan untuk memaafkan dan kebijaksanaan untuk tidak membiarkan maaf itu menghancurkan batas yang telah kutetapkan. Dan ujian bagi kami sebagai sebuah keluarga adalah apakah kita bisa membangun kembali dari puing-puing ini, dengan fondasi yang lebih kuat dari sekadar darah dan kewajiban, tetapi dari pengertian dan rasa hormat yang baru. Hari-hari berikutnya diwarnai oleh sebuah ketegangan baru yang aneh. Ibu Sari, dengan patuh, atau lebih tepatnya, dengan kepasrahan yang terpaksa, mulai mengikuti proses restrukturisasi hutang yang diatur oleh Mas Budi. Aku memilih untuk menjaga jarak, membiarkan Mas Budi yang menangani komunikasi utama. Aku tidak ingin kehadiranku memicu reaksi defensif dari Ibu Sari dan menggagalkan proses yang sudah sulit ini. Suatu sore, Mas Budi pulang dengan wajah yang sedikit lebih cerah. "Kemajuan hari ini cukup baik," lapornya sambil meletakkan tas kerjanya. "Aku berhasil meyakinkan dua kreditur terbesar untuk menyetujui penjadwalan ulang pembayaran. Ibu juga setuju untuk menjual sisa asetnya, termasuk apartemen di Kuningan itu." "Itu kabar bagus," pujiku, merasa lega. Mungkin, hanya mungkin, Ibu Sari benar-benar berubah. "Ya," dia mengangguk, tapi ada keraguan di matanya. "Tapi, ada satu hal. Dia meminta untuk bertemu dengan kita berdua besok. Katanya dia ingin membicarakan masa depan." Jantungku berdebar tidak karuan. Pertemuan pertama kami setelah kejatuhannya. Aku setuju, tapi dengan perasaan was-was. Keesokan harinya, Ibu Sari datang tepat waktu. Dia masih terlihat lebih sederhana dari biasanya, tapi ada sedikit cahaya yang kembali di matanya, seolah-olah melihat secercah harapan telah memberinya kekuatan baru. Dia duduk di hadapan kami di ruang tamu, tangannya tergenggam di atas pangkuannya. "Terima kasih sudah mau menemuiku," mulanya, suaranya lebih stabil daripada minggu lalu. "Budi, terima kasih untuk semua bantuanmu. Aku menghargainya." "Kami hanya melakukan apa yang kami bisa, Ibu," jawab Mas Budi sopan. Lalu, Ibu Sari memandangku. Aku siap mendengar permintaan maaf, pengakuan yang tulus. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat suasananya berubah 180 derajat. "Tentang syarat yang terakhir," ujarnya, menghindari tatapanku. "Aku pikir kita bisa menyelesaikannya dengan cara yang lebih dewasa." Aku dan Mas Budi saling memandang, bingung. "Maksud Ibu?" tanyaku hati-hati. Ibu Sari menarik napas. "Aku akui, mungkin ada ketegangan di antara kita di masa lalu. Tapi menuntutku untuk
mengakui kesalahan. Secara spesifik, itu terdengar seperti sebuah penghinaan. Seolah-olah aku yang harus menyerah sepenuhnya. Mas Budi langsung menyergah. Ibu, itu bukan tuntutan. Itu adalah prasyarat untuk Rana merasa aman dan dihormati di rumahnya sendiri setelah semua yang terjadi. Tapi lihatlah kondisiku sekarang. Suara Ibu Sari mulai meninggi, nada korban yang lama mulai muncul. Aku sudah kehilangan segalanya. Apa itu belum cukup sebagai pelajaran? Haruskah aku juga berlutut dan memohon ampun? Dia menatapku langsung, dan untuk pertama kalinya sejak dia datang, matanya kembali menyala dengan percikan api kebencian lama. Ini kan yang kau inginkan, bukan? Melihatku hancur dan merengek-rengek meminta maaf? Sekarang, dengan syarat-syarat ini, kau akhirnya bisa mengendalikanku, ya? Persis seperti yang kukhawatirkan. Gembel itu akhirnya menunjukkan taring aslinya. Ibu, teriak Mas Budi, berdiri dengan wajah merah padam. Cukup. Tidak ada yang mencoba mengendalikan ibu. Kami mencoba membantu ibu dengan cara yang tidak akan membuat ibu kembali ke sikap lama ibu yang merusak. Tapi ibu masih sama saja. Aku duduk membeku, sakit hati yang lama kembali terbuka. Ludah balik mengenai wajah kami. Kami mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit, dan tangannya justru mencakar kami. Bantu aku. Ibu Sari tertawa getir. Dengan cara mengatur-atur hidupku? Menjadikanku seperti anak kecil yang harus diajar? Tidak, terima kasih. Aku lebih baik menghadapi semuanya sendiri daripada harus tunduk pada permintaan maaf yang dipaksakan seperti ini. Dia berdiri, tubuhnya gemetar tapi penuh dengan amarah yang menyala-nyala. Aku tidak butuh belas kasihanmu, Rana. Dan aku tidak butuh pelajaran hidup darimu, Budi. Kalian berdua bisa menyimpan kebaikan hati kalian untuk dirimu sendiri. Dengan langkah angkuh, dia berbalik dan berjalan keluar dari rumah kami, meninggalkan kami dalam keheningan yang tercengang. Dia memilih untuk jatuh lebih dalam daripada menerima bantuan dengan syarat yang menuntutnya untuk merendahkan hati. Pintu depan tertutup dengan keras. Mas Budi terduduk kembali, wajahnya pucat dan penuh kekecewaan. Aku tidak percaya. Setelah segalanya, dia masih bisa seperti itu. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan gemuruh di dada. Rasa sakit itu ada, tapi di atas segalanya, yang kurasakan adalah kekecewaan yang mendalam. Dia memilih jalannya, Bud. Dia lebih memilih arogansinya daripada keselamatannya sendiri. Kita sudah melakukan bagian kita. Tawaran kami telah ditolak. Tangan yang kami ulurkan dibalas dengan ludah. Dan kali ini, kami tahu, ini benar-benar akhir. Tidak akan ada lagi kesempatan kedua. Karma terus berjalan, dan Ibu Sari, dengan kebanggaan butanya, memilih untuk tetap menjadi korbannya. Penolakan Ibu Sari yang penuh amarah meninggalkan luka yang dalam, namun juga kelegaan yang pahit. Setidaknya, kami telah mencoba. Batas telah ditetapkan, dan kami memutuskan untuk melanjutkan hidup kami tanpa terus terobsesi dengan kehancurannya. Fokus kami beralih sepenuhnya pada bisnis Mas Budi yang mulai menanjak, dan pada kebahagiaan kami sendiri. Namun, alam semesta ternyata masih menyimpan satu kartu truf terakhir. Beberapa minggu setelah insiden itu, seorang pria tua yang berpenampilan rapi dan sopan muncul di depan kantor Mas Budi. Dia membawa sebuah map coklat tua yang terlihat usang. "Permisi, saya mencari Bapak Budi Santoso," katanya kepada resepsionis. "Nama saya Hendrawan. Saya adalah pengacara untuk almarhum Bapak Handoko Santoso." Nama itu membuat Mas Budi terkesiap. Handoko Santoso adalah ayah kandungnya yang meninggal dalam kecelakaan saat dia masih berusia 8 tahun. Setelah kematian ayahnya, Ibu Sari, yang adalah adik dari mendiang ayahnya, mengambil alih pengasuhan dan perusahaan keluarga. Mas Budi segera menerima pria itu di ruang kerjanya. Aku kebetulan ada di sana, dan Mas Budi memintaku untuk ikut mendengarkan. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Budi," kata Pak Hendrawan dengan suara tenang. "Saya membawa dokumen-dokumen yang seharusnya disampaikan kepada Anda saat Anda berusia 25 tahun. Namun, ada intervensi dari pihak tertentu yang mencegahnya."
Dia membuka mapnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen lama. Ada surat wasiat, sertifikat saham, dan beberapa laporan keuangan. Saya akan langsung pada intinya, Pak Budi, lanjut Pak Hendrawan. Ayah Anda, almarhum Bapak Handoko, adalah seorang pengusaha yang sangat sukses dan visioner. Perusahaan yang sekarang dikelola oleh Ibu Sari, sebenarnya adalah milik ayah Anda sepenuhnya. Ibu Sari saat itu hanya sebagai direktur keuangan. Aku dan Mas Budi saling memandang, jantung berdebar kencang. Dalam surat wasiatnya, almarhum menunjuk saya sebagai eksekutor dan menyatakan bahwa seluruh kekayaannya, termasuk perusahaan, akan diserahkan kepada Anda, Pak Budi, saat Anda berusia 25 tahun. Ibu Sari ditunjuk sebagai wali dan pengelola hingga saat itu tiba. Seketika, ruangan terasa berputar. Selama ini, Ibu Sari hidup dari warisan yang bukan sepenuhnya haknya. Tapi, saya tidak pernah menerima apa-apa, bantah Mas Budi, bingung. Ibu Sari bilang, perusahaan itu adalah usaha keluarga, dan saya harus membangun dari bawah. Itu tidak benar, Pak Budi, sahut Pak Hendrawan dengan sedih. Saya telah mencoba menghubungi Anda saat Anda berulang tahun yang ke-25, tapi Ibu Sari menghalangi. Dia mengancam akan memecat saya dan menyuruh pengacara lain jika saya nekat menyerahkan dokumen ini. Saat itu, posisi keuangan saya sedang sulit, dan saya menyerah. Itu adalah kesalahan besar yang selama ini memberatkan hati saya. Dia menyerahkan sebuah surat yang terbungkus plastik. Ini surat wasiat asli. Dan ini, dia menunjuk ke laporan keuangan, adalah laporan dari tahun-tahun pertama Ibu Sari memimpin. Dia dengan sengaja melakukan kesalahan manajemen dan penggelapan dana untuk membuat perusahaan terlihat biasa baik saja, sementara dia mengalihkan dana yang cukup besar ke rekening pribadinya. Itulah sebabnya perusahaan tidak pernah berkembang pesat seperti yang diharapkan almarhum. Mas Budi memegangi kepalanya, wajahnya pucat pasi. Jadi, selama ini, dia bukan hanya mengambil alih perusahaan, tapi juga mencuri dari warisan saya? Dari putra kakaknya sendiri. Sayangnya, iya, jawab Pak Hendrawan dengan berat. Dia membesarkan Anda dengan uang yang seharusnya menjadi hak Anda, sambil mempertahankan kendali penuh atas segalanya. Reputasi, keluarga kaya, yang dia banggakan itu dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Aku duduk diam, tak bisa berkata-kata. Semua puzzle akhirnya tersusun. Keangkuhan Ibu Sari, perlakuannya yang merendahkan terhadapku yang berasal dari keluarga sederhana, semua itu berasal dari rasa tidak amannya sendiri. Dia adalah seorang penipu yang takut ketahuan. Dia memandang rendah orang lain untuk menutupi kekurangannya sendiri. Kenapa baru sekarang Bapak memberitahu ini? Tanya Mas Budi, suaranya bergetar. Karena saya sudah pensiun, dan hati nurani saya tidak tenang, jawab Pak Hendrawan. Dan setelah mendengar tentang insiden di acara peresmian Anda, dan bagaimana Ibu Sari memperlakukan istri Anda, saya merasa ini adalah waktunya untuk membongkar kebenaran. Anda berhak mengetahuinya. Setelah Pak Hendrawan pergi, meninggalkan dokumen-dokumen yang mengubah segalanya, Mas Budi hanya bisa terduduk memandangi surat wasiat ayahnya. Air mata menetes di pipinya, bukan karena uang atau perusahaan, tapi karena pengkhianatan yang begitu dalam. Dia membesarkanku dengan uang yang dicurinya dariku, bisiknya, hancur. Dan dia berani menyebutmu, gembel? Dia yang selama ini hidup sebagai pencuri. Aku memeluknya erat. Kebenaran ini adalah pukulan telak, lebih keras daripada segala teriakan atau hinaan. Ini meruntuhkan seluruh narasi yang dibangun Ibu Sari selama puluhan tahun. Dia bukan hanya jatuh karena bisnisnya yang gagal. Dia akan jatuh lebih dalam lagi, karena kebohongannya yang akhirnya terbongkar. Dan kali ini, tidak ada yang bisa disalahkannya kecuali dirinya sendiri. Rahasia terpendam itu akhirnya terungkap, mengubah segalanya selamanya. Kebenaran yang terbongkar itu menggantung di antara kami bagai pedang Damocles, menusuk setiap napas dengan rasa pengkhianatan yang dalam. Mas Budi terdiam berhari-hari, memproses kenyataan pahit bahwa wanita yang telah membesarkannya ternyata adalah seorang penipu ulung. Aku memberinya ruang, tahu bahwa dia perlu waktu untuk menyembuhkan luka yang jauh lebih dalam dari yang bisa kubayangkan. Akhirnya, setelah seminggu tenggelam dalam kesunyian dan amarah yang membeku,
Mas Budi memutuskan untuk bertindak. Dia tidak melakukannya dengan emosi, tetapi dengan ketenangan yang menakutkan. Dia menjadwalkan pertemuan di sebuah ruang rapat kecil di kantor pengacara barunya, dengan Ibu Sari sebagai satu-satunya pihak yang dipanggil. Aku menemaninya, duduk di sampingnya sebagai penopang moral. Saat Ibu Sari masuk, dia masih berusaha tampil anggun meski pakaiannya tak lagi seberapa. Matanya berbinar penuh harap saat melihat Mas Budi. "Budi, kamu mau membicarakan bantuan lagi?" Aku sudah berpikir ulang," ujarnya, mencoba tersenyum. "Tolong duduk, Ibu," kata Mas Budi, suaranya datar dan dingin. Ibu Sari patuh duduk, tapi wajahnya mulai menunjukkan kecemasan. Mas Budi meletakkan kopi surat wasiat ayahnya di atas meja. "Ibu kenali dokumen ini." Wajah Ibu Sari berubah pucat mendadak. Bibirnya bergetar. Dari mana kamu dapatkan itu?" "Itu tidak penting," sergah Mas Budi. "Yang penting adalah, kenapa Ibu sembunyikan dariku selama hampir 20 tahun? Kenapa Ibu membiarkanku berpikir bahwa perusahaan itu adalah milik keluarga dan aku harus mulai dari nol? Padahal semuanya adalah hakku." Ibu tidak. Itu untuk melindungimu. Budi, kamu masih terlalu muda," bantah Ibu Sari, suaranya tinggi dan panik. "Jangan bohong lagi," raung Mas Budi, meninju meja sehingga semua orang di ruangan itu terkejut. Aku menarik napas dalam. Aku belum pernah melihatnya sebening ini. Untuk melindungiku? Dengan menggelapkan dana? Dengan menjual saham diam-diam dan menyimpan uangnya untuk diri sendiri? Ibu bukan melindungiku. Ibu mencuri dariku. Dari putra kakak ibu sendiri. Air mata mulai mengalir deras di wajah Ibu Sari. Dia terpojok. Aku melakukan yang terbaik. Setelah Handoko meninggal, semuanya kacau. Yang terbaik. Mas Budi tertawa getir. Yang terbaik adalah menipu? Ibu membesarkanku dengan uang yang ibu curi dariku. Lalu ibu berani menyombongkan diri tentang strata keluarga? Ibu berani menghina Rana, menyebutnya gembel? Ibu tahu, Bu, dibandingkan dengan kebusukan hati ibu, orang tua Rana yang sederhana itu adalah manusia paling mulur yang pernah kukenal. Setiap kata seperti cambukan di wajah Ibu Sari. Dia menyembunyikan wajahnya dengan tangan. "Semua ini, semua yang ibu miliki, ibu dapatkan dengan berbohong," lanjut Mas Budi, suaranya kini lebih rendah, tapi setiap kata terukur dan tajam. "Dan sekarang, ibu kehilangan semuanya. Bukan karena nasib buruk, bukan karena Rana, bukan karena aku, tapi karena karma telah datang untuk menagih hutang ibu yang sesungguhnya." Ibu Sari mulai terisak tak terkendali, tubuhnya menggigil hebat. "Aku minta maaf. Aku minta maaf, Budi. Aku sesat. Maaf." Mas Budi menggeleng, matanya berkaca-kaca namun penuh ketegasan. "Maaf tidak akan mengembalikan tahun-tahun yang ibu curi dariku. Maaf tidak akan mengembalikan kepercayaan yang ibu hancurkan." Dia berdiri, mengambil napas dalam. "Mulai hari ini, aku akan mengambil alih apa yang menjadi hakku. Pengacara akan mengurus semua proses hukumnya. Untuk ibu, aku tidak akan menuntut ibu secara pidana. Itu hadiah terakhirku untuk ibu, untuk kenangan masa kecil yang dulu pernah ibu beri. Tapi, ibu tidak akan mendapat 1 rupiah pun dariku. Ibu sudah mengambil lebih dari cukup." Ibu Sari terduduk lunglai, tangisnya menjadi jeritan histeris. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan telah runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi kekayaan, tidak ada lagi reputasi, tidak ada lagi topeng yang bisa dipakai. Bahkan pengampunan dari anak yang dia hianati pun diberikan dengan jarak dan kepahitan. Dia berusaha berdiri, tapi kakinya gemetar tak mampu menopang tubuhnya. Aku refleks berdiri untuk menahannya, tapi Mas Budi memegang lenganku, menggeleng pelan. "Biarkan dia, Ran. Biarkan dia merasakan konsekuensi dari pilihannya sendiri, sampai yang terakhir." Kami meninggalkannya sendirian di ruang rapat itu, di tengah-tengah reruntuhan kerajaannya yang palsu. Jerit tangisnya yang memilukan masih terdengar sampai kami berada di lorong. Runtuhnya sang ratu ini begitu menyedihkan, tapi juga perlu. Hanya dengan meruntuhkan segala sesuatu yang dibangun di atas kepalsuan,
tanah yang subur untuk sesuatu yang baru dan tulus dapat muncul. Dan bagi Ibu Sari, tanah itu kini terasa sangat gersang dan menyiksa. 2 minggu setelah pertemuan yang menghancurkan itu, telepon darurat dari sebuah rumah sakit kecil di pinggiran kota menerobos kesibukan kami. Ibu Sari ditemukan pingsan di sebuah kamar kos yang sempit dan kumuh. Tempatnya mengungsi setelah menolak bantuan kami. Diagnosisnya adalah tekanan darah tinggi yang ekstrim diperparah oleh stres berat dan gizi buruk. Tubuh dan jiwanya yang telah lama dibebani oleh kebohongan dan arogansi akhirnya menyerah. Mas Budi, meski masih terluka, tidak bisa mengabaikan panggilan darah itu. Kami bergegas ke rumah sakit dan menemukannya terbaring lemah di balik kelambu yang mengelilingi tempat tidurnya. Dia terlihat 10 tahun lebih tua dari usianya. Wajahnya yang dulu selalu ditata sempurna kini pucat dan keriput, tanpa jejak riasan. Tangannya yang kurus terkulai di atas selimut putih. Dia membuka matanya saat kami mendekat. Tatapannya yang dulu tajam dan penuh penghakiman, kini redup dan dipenuhi kelelahan yang mendalam. Dia melihat Mas Budi, lalu matanya beralih kepadaku. Aku bersiap untuk tatapan kebencian atau permusuhan terakhir. Tapi yang kudapati hanyalah sebuah kepasrahan yang menyedihkan. Budi, bisiknya, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. Aku di sini, Ibu, jawab Mas Budi, suaranya tegang. Dia berdiri agak jauh dari tempat tidur. Ibu Sari mengalihkan pandangannya kepadaku. Rana, kamu juga datang. Aku mengangguk, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia menatap langit-langit kamar selama beberapa saat, seolah mengumpulkan sisa-sisa kekuatan dan keberanian yang masih tersisa. Kemudian, dengan susah payah, dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke arahku. Aku, yang terkejut, secara refleks meraihnya. Tangannya terasa dingin dan ringkas. Rana, ucapnya lagi, dan kali ini, air mata mulai menggenangi matanya yang cekung. Ibu minta maaf. Kata-kata itu, yang selama ini kutunggu-tunggu namun tak pernah kuharapkan akan kudengar dengan tulus, akhirnya terucap. Tapi di ranjang rumah sakit ini, rasanya tidak seperti kemenangan. Rasanya hanya tragis. Aku sudah salah tentangmu. Dari awal, lanjutnya, suaranya bergetar. Aku memandangmu rendah karena latar belakangmu, karena aku takut. Takut kehilangan posisiku, takut ketahuan bahwa aku sendiri yang sebenarnya adalah seorang penipu. Air matanya menetes ke bantal. Aku memproyeksikan semua rasa tidak amanku padamu. Aku memperlakukanmu dengan kejam, dan yang paling memalukan, aku melakukannya di depan umum. Dia memalingkan wajahnya, malu. Lihatlah karma ini. Lihatlah di mana aku sekarang. Semua yang kubanggakan, uang, reputasi, keluarga, hilang. Dan yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang dalam. Dia menatapku lagi, matanya memohon. Aku tidak berharap kamu memaafkanku. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Benar-benar menyesal. Kamu adalah istri yang baik untuk Budi. Kamu memiliki hati yang tidak pernah kupunya. Aku menggenggam tangannya yang dingin sedikit lebih erat. Berbagai emosi berkecamuk dalam diriku. Kemarahan, kesedihan, dan belas kasihan. Saya menerima permintaan maaf Anda, Ibu, ucapku akhirnya, suaraku bergetar. Dan saya memaafkan Anda. Bukan untuk Anda, tapi untuk ketenangan jiwa saya sendiri. Membenci Anda hanya akan meracuni hidup saya. Ibu Sari menutup matanya, dan sebuah napas lega yang panjang keluar dari bibirnya. Terima kasih, bisiknya. Itu lebih dari yang pantas aku dapatkan. Dia kemudian memandang Mas Budi. Budi, anakku, Ibu telah mengecewakanmu. Bukan hanya sebagai ibu, tapi sebagai manusia. Maafkan Ibu untuk semuanya. Mas Budi mendekat, matanya juga basah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan, lalu memegang pundak ibunya. Itu adalah sebuah pengampunan yang sunyi, masih terluka, tapi diberikan. Kami tidak tinggal lama. Saat kami berbalik untuk pergi, Ibu Sari memanggilku sekali lagi. Rana, katanya. Terima kasih, sudah menjadi wanita yang lebih baik dari yang pernah aku bayangkan. Aku tersenyum kecil, sedih.
Semoga ibu cepat sembuh. Keluar dari kamar itu, udara terasa berbeda. Beban kebencian yang selama ini kupikul perlahan-lahan menguap, digantikan oleh rasa duka yang dalam. Maaf telah diberikan dan diterima, diranjang sakit seorang wanita yang hancur. Itu bukan akhir yang bahagia, tapi itu adalah sebuah penutup. Sebuah bab yang pahit namun perlu, yang akhirnya ditutup dengan sebuah pengakuan dan kata maaf, meski datang di ambang kehancuran total. Masa pemulihan Ibu Sari, baik secara fisik maupun mental, adalah proses yang lambat dan penuh liku. Setelah keluar dari rumah sakit, dia tidak lagi memiliki tempat tinggal. Kali ini, tidak ada lagi arogansi atau penolakan. Dengan rasa malu yang dalam dan penerimaan yang pasrah, dia menerima tawaran kami untuk tinggal sementara di kamar tamu kami. Awalnya, kehadirannya terasa seperti hantu di rumah kami, sebuah pengingat akan segala luka dan kepahitan masa lalu. Dia berusaha membuat dirinya sekecil mungkin, bergerak seperti bayangan, dan berbicara dengan suara yang selalu berbisik. Aku dan Mas Budi memutuskan untuk memberikan kesempatan ini tanpa syarat. Tidak ada lagi perjanjian tertulis atau negosiasi. Entah bagaimana, pengakuan dan permintaan maafnya di ranjang sakit telah melunakkan hati kami. Kami melihatnya berjuang untuk beradaptasi dengan kehidupan yang sama sekali baru. Kehidupan tanpa pembantu, tanpa sopir, tanpa kartu kredit yang tak terbatas. Suatu pagi, aku menemukannya berdiri bingung di depan mesin cuci, menatap tombol-tombolnya dengan frustrasi. "Bisa saya bantu, Ibu?" tanyaku, mendekatinya. Dia terkejut, lalu menunduk malu. Aku tidak tahu cara menggunakannya. Selama ini, semua dicuci oleh pembantu." Hati kami tersentuh. Aku dengan sabar menunjukkan cara mengoperasikan mesin cuci. Itu adalah momen yang aneh. Aku, si gembel, mengajari Ibu Sari yang perkasa cara melakukan pekerjaan rumah tangga paling dasar. Perubahan yang sesungguhnya mulai terlihat ketika Mas Budi secara resmi mengambil alih perusahaan yang menjadi haknya. Prosesnya rumit, berbelit-belit, dan penuh dengan warisan masalah keuangan yang ditinggalkan Ibu Sari. Suatu malam, setelah Mas Budi pulang dengan wajah lelah, Ibu Sari mendekatinya. "Budi," ujarnya dengan hati-hati. Aku masih ingat beberapa hal tentang pemasok lama dan beberapa proyek yang tertunda. Mungkin aku bisa membantumu dengan dokumen-dokumen itu." Awalnya Mas Budi ragu, tapi akhirnya setuju. Aku memperhatikan Ibu Sari duduk di meja makan, kacamata membaca terpasang, dengan tekun menyortir tumpukan dokumen. Dia menemukan beberapa ketidaksesuaian dan memberikan wawasan yang berharga. Bekerja dengan sisa-sisa kehancurannya sendiri pasti menyakitkan, tapi dia melakukannya tanpa keluh. Lalu, datanglah momen yang paling tidak terduga. Di suatu akhir pekan, ibuku mengunjungi kami dengan membawa beberapa toples berisi kue nastar dan kastengel buatannya. Seperti biasa, Ibu Sari langsung menyembunyikan diri di kamarnya, malu untuk bertemu. "Ibu, tidak usah malu," bujukku. "Ibu saya baik sekali, dan dia membawa kue spesial untuk lebaran nanti." Dengan enggan, Ibu Sari keluar. Pertemuan itu canggung. Ibuku, dengan senyumnya yang hangat, langsung menyodorkan toples kue. "Ini buatan saya, Bu Sari. Semoga suka." Ibu Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih." Kemudian, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Ibu Sari, dengan suara pelan, bertanya, Apakah ibu mau mengajarkanku cara membuat kue ini?" Aku ingin mencoba melakukan sesuatu dengan tanganku sendiri." Ruang keluarga kami mendadak hening. Ibuku tersenyum lebar. "Dengan senang hati, Bu Sari. Ayo kita ke dapur." Aku menyaksikan dari jauh saat ibuku yang sederhana dengan sabar mengajari Ibu Sari yang dulu begitu angkuh, cara menguleni adonan, membentuk kue, dan mengatur suhu oven. Ada saat-saat Ibu Sari hampir menangis karena frustrasi, tapi ibuku hanya tertawa lembut dan berkata, "Tidak apa-apa, Bu. Saya dulu juga sering gagal. Yang penting kita coba lagi." Itu adalah pemandangan yang mengharukan dan membuktikan bahwa perubahan memang mungkin. Ibu Sari tidak lagi berusaha menjadi yang terhebat. Dia belajar. Dia mulai dari nol. Dan dalam prosesnya, dia menemukan sedikit ketenangan dan mungkin penebusan.
Kami memutuskan untuk tidak membiarkannya tinggal selamanya di kamar tamu. Dengan sisa sumber daya yang ada, kami membantunya menyewa sebuah apartemen studio kecil yang sederhana tapi nyaman. Saat kami membantunya pindah, dia memelukku erat, sebuah pelukan yang dulu tak terbayangkan. "Terima kasih, Rana," bisiknya. "Terima kasih sudah tidak menyerah padaku. Kita semua pantas mendapat kesempatan kedua." "Ibu," jawabku. Dia mungkin telah kehilangan kerajaannya yang dibangun di atas kebohongan. Tapi dari reruntuhan itu, dia mulai membangun sesuatu yang baru. Sebuah kehidupan yang sederhana, jujur, dan mungkin untuk pertama kalinya, damai. Dan kami ada di sana untuk menyaksikan dan mendukungnya. Bukan karena kewajiban, tapi karena kami telah belajar bahwa keluarga bukan tentang darah atau kekayaan, tapi tentang memilih untuk tetap bersama meski telah melalui badai. Ide tentang kafe kecil itu lahir dari sebuah percakapan santai di teras apartemen baru Ibu Sari. Suasana saat itu sudah jauh berbeda dari ketegangan masa lalu. Kami minum teh sore sambil menikmati kue nastar hasil kolaborasi pertama Ibu Sari dan ibuku. Kue yang mungkin tidak sempurna secara bentuk, tapi terasa sangat istimewa karena makna di baliknya. "Kue ini lumayan laku, loh, di pasar dekat rumahku," celetuk ibuku dengan bangga. "Orang-orang suka rasa yang tradisional, tidak terlalu manis." Ibu Sari yang sedang menyicipi tehnya, tiba-tiba terdiam. Matanya yang dulu selalu memandang rendah bisnis, kecil-kecilan, seperti ini, kini berbinar dengan sebuah ide. "Bagaimana kalau," ujarnya ragu-ragu, "kita coba menjualnya secara lebih serius?" Aku dan Mas Budi saling memandang, penasaran. "Maksud ibu?" tanya Mas Budi. Ibu punya sedikit tabungan dari penjualan terakhir perhiasan ibu," jelas Ibu Sari. "Tidak banyak, tapi cukup untuk modal awal. Dan ibu kenal beberapa pemilik gerai di pusat perbelanjaan yang mungkin mau menyewa tempat kecil untuk kita. Jaringannya yang dulu dia gunakan untuk bisnis besar, kini dia tawarkan untuk sesuatu yang sederhana." "Tapi ibu, itu risiko," kataku. Dan ibu baru saja mulai tenang. "Iya, tapi ini berbeda, Rana," jawabnya, matanya bersemangat. "Dulu, ibu membangun bisnis untuk gengsi dan kekuasaan. Sekarang, ibu ingin melakukan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang ibu bisa banggakan dengan jujur. Dan ibu ingin melakukannya bersama kalian." Proposal itu menggelitik. Setelah berhari-hari berdiskusi, kami akhirnya memutuskan untuk mengambil risiko itu. Kami akan membuka sebuah kafe kecil, bukan yang mewah, tapi yang cozy dan hangat. Namanya, Ruang Kedua. Konsepnya sederhana. Aku, dengan latar belakang desain grafis, akan menangani branding, desain interior, dan pemasaran digital. Mas Budi, dengan keahlian manajemen dan keuangannya, akan mengelola operasional dan keuangan. Ibu Sari, dengan koneksi lamanya dan semangat barunya, akan menangani hubungan dengan pemasok dan membantu mengembangkan resep. Dan ibuku, dengan keahliannya yang tak terbantahkan, akan menjadi kepala produsen kue, dengan Ibu Sari sebagai asistennya yang bersemangat. Proses membangun kafe itu sendiri adalah sebuah terapi bagi kami semua. Aku melihat Ibu Sari yang dulu tidak pernah menyentuh uang cash, kini dengan cermat menghitung setiap rupiah untuk pembelian peralatan dapur. Aku melihatnya tanpa malu memakai celemek dan belajar dari ibuku bagaimana membuat adonan yang sempurna. Suatu kali, dia bahkan tertawa terbahak-bahak saat adonan kuenya melebar di oven karena lupa mengatur suhu. "Lihat, kita harus mulai lagi dari awal," katanya sambil tertawa, wajahnya cerah tanpa beban. Itu adalah tawa yang jujur, sebuah suara yang jarang kami dengar darinya. Grand opening, Ruang Kedua, berlangsung sederhana. Tidak ada pesta megah, tidak ada tamu penting. Hanya keluarga, beberapa teman dekat, dan tetangga sekitar. Ibu Sari, dengan celemeknya yang bersih, berdiri di belakang konter dengan bangga, menyajikan kopi dan menawarkan kue kepada pelanggan. Dia tidak lagi menjadi ratu yang berjarak, tapi seorang pemilik usaha yang ramah. Seorang pelanggan tua memuji kue nastarnya. "Enak sekali, Bu. Rasanya autentik." Ibu Sari tersenyum, senyum yang tulus dan lebar. "Terima kasih. Ini resep dari ibu mertua saya," jawabnya, menunjuk ke arah ibuku yang sedang sibuk di dapur.
Mendengar itu, ibuku menoleh dan melambai, wajahnya bersinar dengan kebahagiaan. Adegan itu begitu natural, namun bagi kami yang tahu latar belakangnya, itu adalah sebuah keajaiban. Ruang kedua, mungkin tidak akan pernah menjadi bisnis sebesar perusahaan keluarga sebelumnya. Tapi bisnis ini tumbuh dari kejujuran, kerjasama, dan rekonsiliasi. Setiap cangkir kopi yang diseduh, setiap kue yang dipanggang, adalah simbol dari perjalanan kami yang berliku. Ini adalah permulaan baru bukan hanya untuk Ibu Sari, tapi untuk kami semua. Sebuah awal di mana kami memilih untuk membangun sesuatu bersama, bukan di atas puing-puing kebencian, tapi di atas fondasi maaf, pengertian, dan semangat baru yang sederhana namun tulus. Dan untuk pertama kalinya, kami merasa seperti sebuah keluarga yang utuh, bukan karena ikatan darah atau kewajiban, tapi karena pilihan dan cinta yang telah diperjuangkan. 1 tahun telah berlalu sejak ruang kedua pertama kali membuka pintunya. Kafe kami yang sederhana itu tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan pesat. Kabar tentang kue tradisional yang autentik dan suasana hangat seperti di rumah sendiri telah menyebar dari mulut ke mulut. Namun, lebih dari sekadar kesuksesan bisnis, kafe ini telah menjadi sebuah simbol, bukti hidup bahwa dari puing-puing kehancuran, sesuatu yang indah bisa tumbuh. Di malam ulang tahun kafe yang pertama, kami mengadakan acara kecil-kecilan. Lampu-lampu string berkelap-kelip, memantulkan cahaya hangat pada wajah-wajah orang yang kami cintai. Tamu-tamunya bukan lagi orang-orang penting dengan jabatan mentereng, melainkan pelanggan setia, tetangga, Ibu Tuti dan anaknya Arif, serta tentu saja, keluarga kami. Suasana riang dan penuh tawa, sangat berbeda dengan acara peresmian kantor yang dulu penuh drama. Ibu Sari, yang kini tampak 10 tahun lebih muda dengan senyum yang sering menghiasi bibirnya, berdiri di depan para tamu. Dia memegang segelas jus, tangannya sedikit gemetar, tapi matanya bersinar dengan ketenangan dan keyakinan yang baru. Terima kasih untuk kalian semua yang telah hadir malam ini, mulainya. Suaranya jelas dan penuh perasaan. Setahun yang lalu, saya tidak akan pernah membayangkan bisa berdiri di sini, merayakan sesuatu yang sederhana namun berarti seperti ini. Dia memandang sekeliling ruangan, matanya berhenti sejenak pada Mas Budi dan aku. Budi, Rana, terima kasih. Terima kasih sudah tidak menyerah pada saya. Bahkan ketika saya sendiri sudah menyerah pada diri sendiri. Kalian mengajarkan saya arti keluarga yang sesungguhnya. Bukan tentang nama besar atau kekayaan, tapi tentang saling mendukung dan memaafkan. Lalu, dia menoleh ke arah ibuku yang duduk dengan bangga di barisan depan. Dan kepada ibu, terima kasih sudah membuka hati dan dapur Anda untuk saya. Anda mengajarkan saya bahwa kehormatan tidak datang dari latar belakang atau harta, tapi dari ketulusan hati dan kerendahan hati. Dia kembali menatap semua tamu. Selama ini, saya selalu berpikir bahwa mahkota harus terbuat dari emas dan permata. Saya membangun hidup saya di sekitar ilusi itu, dan pada akhirnya, semua itu runtuh membawa saya bersamanya. Suaranya bergetar, tapi dia tersenyum. Tapi saya belajar bahwa mahkota yang sesungguhnya tidak terbuat dari materi. Mahkota itu terbuat dari ketabahan hati yang mampu bertahan dalam badai, dari keberanian untuk mengakui kesalahan, dan yang paling penting, dia menatapku langsung, matanya berkaca-kaca penuh cinta dan kebanggaan. Dari hati yang mampu mengasihi dan memaafkan, bahkan pada orang yang telah melukaimu dengan sangat dalam. Air mata kebahagiaan menetes di pipiku. Mas Budi di sampingku meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Di genggamannya, kurasakan semua perjalanan kami, air mata, perjuangan, dan akhirnya, kemenangan ini. Kafe kecil ini, lanjut Ibu Sari, adalah mahkota baru saya. Dibangun bukan dari kebanggaan dan kesombongan, tapi dari kerja keras, kerendahan hati, dan cinta. Dan saya tidak akan menukarnya dengan apapun di dunia ini. Acara itu berlanjut dengan pemotongan kue ulang tahun, kue lapis legit buatan Ibu Sari dan ibuku bersama-sama. Saat kami berdiri berempat, aku, Mas Budi, Ibu Sari, dan ibuku, berfoto bersama di depan kue itu, aku bisa merasakan sebuah kelengkapan yang dahulu terasa mustahil. Aku bukan lagi si gembel yang harus diusir. Aku adalah Rana, seorang istri, seorang mitra bisnis, dan seorang menantu yang akhirnya diterima dengan tulus.
Mahkota kami mungkin tidak berkilauan seperti emas, tetapi terbuat dari bahan yang jauh lebih berharga, ketabahan yang telah teruji, cinta yang tak mudah goyah, dan maaf yang telah menyembuhkan. Dan di atas kepala kami masing-masing, mahkota itu bersinar dengan cahaya yang paling indah, cahaya dari kedamaian dan penerimaan yang telah kami perjuangkan dengan susah payah.